ini modern sekali. Karena contoh apa yang dibikin ditunjukkan di arsitektur Toraja ini. Ini kan luar biasa, bisa membuat bentukan atap seperti itu dengan overhang yang begitu tinggi. Itu juga memerlukan skill tersendiri tentunya, begitu. Bahkan Borobudur atau Prambanan. Itu high-rise building pada zaman itu. Sampai sekarang pun mungkin para ahli belum bisa untuk memecahkan misteri bagaimana mereka membangun itu dulu dan teknologi seperti apa begitu. Atau bangunan Kambang Balai Kambang ini di Kelungkung. Ini modern dulu, modern sekali karena mungkin dulu belum pernah ada bangunan seperti ini begitu. Atau bangunan yang paling kanan bagaimana arsitektur bangunan Cina itu punya overhang yang begitu lebar begitu ya. Dan mereka menggunakan sistem struktur tertentu sehingga memungkinkan hal ini terjadi. Itu pun pada zamannya modern sekali dan groundbreaking lah begitu. Walaupun sekarang sudah bisa diatasi dengan menggunakan besi segala macam ya. Begitu. Jadi kembali modernitas itu bersifat relativitas. Tergantung teknologi apa yang kita miliki dan pemahaman apa yang manusia miliki pada saat itu untuk memahami itu begitu. Mungkin lama-lama arsitektur akan berubah lagi karena manusia lebih paham lagi akan dimensi lain yang namanya berarsitektur, tidak hanya masalah fisik contohnya. Tapi mereka akan ke depan akan lebih mengeksplorasi spiritualitas misalnya. Jadi mungkin suatu saat tidak perlu lagi bangunan-bangunan yang berbentuk aneh-aneh begitu. Dan semuanya akan terlihat begitu sederhana karena kematangan jiwa manusia lama-lama akan berubah begitu. Next. Ya, oke, kita bicara material alam ya. Material alam sendiri sebenarnya kan ada secara garis besar itu ada dua. Pertama ada yang asli. Jadi apa yang kita lihat sekarang tentunya yang asli yang kita ambil dari alam gitu ya, batu alam apa adanya. Tidak merubah bentukan alam yang terjadi pada material itu sendiri gitu ya, tidak direkayasa lah begitu. Kondisinya masih asli gitu. Hanya kita modifikasi dari sisi bentuk mungkin pemasangan, teknik pemasangan, tapi esensi dari material itu sendiri tidak direkayasa terlalu banyak gitu. Which is itu yang banyak kita temukan sekarang di Bali juga. Atau dua, ada yang material alam yang diolah gitu ya. Jadi material alam yang ada kita rubah bentuknya, kita kombinasikan dengan material lain gitu ya, sehingga berubah bentuk menjadi material yang lebih adaptable umpamanya. Contoh plywood kayu contohnya kan. Plywood kayu itu kan bagaimana kayu-kayu itu dipotong-potong sehingga dipres, dikasihkan lem segala macam bisa jadi lembaran plywood gitu, sehingga bisa diaplikasikan untuk banyak hal. Walaupun sebenarnya bahan asli tetap bahan asli kayu begitu. Atau parket bambu di mana bambu dipotong-potong, diolah sedemikian rupa, dikasih resin begitu ya, langsung dikompres begitu, dijadikan parket bambu. Nah ini juga eksplorasi atau perubahan material dari alam yang bersifat alami menjadi sesuatu yang lebih diolah begitu. Atau yang paling sering di Bali seperti paras cetak. Paras cetak karena mungkin paras tambah langka mungkin dan banyak juga pengrajin paras memiliki sisa-sisa paras sehingga mereka cetak menggunakan bantuan campuran semen begitu, tapi look-nya hampir mirip dengan paras asli begitu. Nah, kenapa sih sebenarnya kita itu arsitek suka pakai material alam gitu ya? Tentunya alasannya sangat sederhana sebenarnya. Satu, berlimpah ya. Bali terutama sangat bersyukur ya diberikan alam yang begitu murah hati, memberikan begitu banyak resources gitu ya untuk kita berarsitektur menggunakan material alam tanpa harus membeli dari luar begitu. Sebagian besar ada di sini. Murah tentunya pasti ya, jadi tidak perlu import segala macam. Secara langsung juga memberikan kalau kita memakai material alam ini pada saat kita mendesain secara langsung juga memberikan kesan keterhubungan begitu ya antara bangunan kita dengan alam sekitar karena kita mencakupan bahasa yang ada di sana gitu. Jadi salah satu kenapa menggunakan material alami itu baik karena sebenarnya itu secara instan
merubah bangunan kita atau memberikan jiwa ke bangunan kita itu lewat apa yang ada di sekitar bangunan itu sendiri begitu. Dan tentunya ada juga ketersediaan skill ya, pertukungan lokal. Kalau kita umumnya import batu dari mana yang mungkin memerlukan skill khusus membangun, mungkin orang di sini tidak bisa, ya tentunya akan jadi mahal. Gitu. Tapi karena menggunakan hal yang bersifat lokal, skill-nya pun untuk mengerjakan juga tukang-tukangnya ada di sini, sehingga juga menjadi sebuah cycle ekonomi yang baik gitu ya terjadi di sana. Jadi ada bahannya, ada tukangnya juga memasang, dan semuanya tersedia secara lokal. Gitu. Lalu ada juga keterjaminan keberlanjutan pemeliharaan, dalam arti karena sumbernya banyak, jadi kita tidak perlu khawatir nih kalau besok ada yang rusak, digantinya gampang karena kita juga dapat sumbernya juga dekat dengan kita, tidak perlu datang jauh-jauh gitu atau mendatangkan dari luar negeri begitu. Dan dalam beberapa kasus, terutama di Bali, berarsitektur Bali terutama, kalau kita lihat begitu, ini sebenarnya bagian dari cycle ekonomi, skill dan pelestarian budaya ya. Jadi seperti saya bilang tadi, dengan adanya lokalitas ini bermain sangat baik begitu, otomatis tukang-tukangnya juga akan terpakai terus gitu ya. Ekonomi mereka juga bergerak gitu. Jadi dengan menggunakan material lokal itu, alam terutama, yang juga material alam itu juga ada ini ya, ada semacam lifetime-nya juga kan, karena mereka sifatnya alam, mungkin mereka setiap berapa tahun sekali mesti dipelihara, ada juga yang mesti diganti. Mungkin di satu sisi orang melihat bahwa itu jelek ya, ada pergantian material begitu karena materialnya tidak tahan lama begitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat perspektif lebih luas lagi, itu justru bagus, karena itu memberikan semacam ekosistem bisnis konstruksi lah. Arsitektur itu bergerak dengan cycle yang continue begitu. Jadi bayangkan kalau semuanya rumah atau pura atau apapun dibangun dengan material yang tidak akan tergantikan selama-lamanya, berarti skill pertukangan kita akan punah juga begitu. Itu akan sangat disayangkan. Next. Oke, masih dalam material alam ya. Tapi ada nih permasalahan dalam penggunaan material alam, di samping tadi ada hal yang baik, kenapa material alam itu baik digunakan, tapi ada juga nih masalahnya sebenarnya, gitu. Yang mungkin banyak kita tidak sadari begitu. Sorry, ininya hilang ya, presentasinya hilang. Mungkin panitia bisa coba. Mohon maaf Pak, ada kesalahan teknis sedikit. Ya, nggak apa-apa. Tadi halaman berapa ya? Permasalahan ya ini ya. Oke. Apa sih permasalahannya dengan menggunakan materi alam gitu ya? Di samping menggunakan materi alam itu adalah sesuatu yang luhur gitu, yang baik gitu ya, di mana-mana pun itu akan menjadi sesuatu yang dihargai, tapi ada juga masalahnya. Adanya ancaman kelangkaan pertama ya, karena penggunaan yang berlebih-lebihan. Apalagi tadi Pak Made di awal berbicara dengan saya, seandainya COVID ini selesai, mungkin nanti pembangunan akan lebih baik lagi, semua akan membangun lagi, Bali akan bergerak lagi. Nah ini ancaman sebenarnya untuk material lokal. Paras akan lebih banyak dipakai, batu bata akan lebih banyak dipakai, berarti akan banyak sawah ditambang, tanah liatnya menjadi batu bata begitu ya. Karena batu bata untuk sekarang itu tidak hanya untuk jadi dinding, tapi juga menjadi fasad segala macam gitu. Jadi permintaannya tinggi begitu ya. Begitu juga dengan batu-batu yang lain lah, yang mungkin ada juga beberapa yang tidak datang dari Bali begitu ya. Tapi perkembangan arsitektur di Bali menyebabkan juga arus perpindahan material lokal, terutama kita bicara alam Indonesia ini cukup kencang masuk ke Bali begitu. Dan itu jika berlangsung terus tanpa
kesadaran yang baik dari arsitek dalam menggunakannya akan berbahaya sekali. Mungkin nanti ke depan, berapa tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin kita sudah tidak ada lagi tuh material lokal yang bisa kita nikmati begitu ya. Hilang lagi ya. Sorry, panitia bisa dimunculkan lagi presentasinya. Mungkin bisa ini ya, apa namanya, kita fokus dulu ya penayangan slide, jangan dulu kalian ini nyoba-nyoba apa istilah sistem dulu ya. Ya, mungkin selesaikan dulu satu, ya nanti setelah itu baru. Oke. Ya. Nah, karena relatif mudah dan murah dan mudah didapat gitu ya. Karena gampang didapat dan relatif murah, jadi tidak dihargai. Ini bisa dilihat dengan sangat mudah gitu ya, bagaimana arsitek, pelaku arsitektur dan dunia konstruksi di Bali itu sangat menggampangkan ini. Contoh, ini gampang sekali. Kalau kita bikin proyek umpama Balai Banjar gitu, public space ya terutama, atau mungkin pasar begitu ya. Kita sering sekali tuh menemukan penggunaan material yang berlebih-lebihan di tempat-tempat yang semestinya kalau kita lihat analisa secara hati-hati begitu ya, secara fungsionalitas itu sebenarnya nggak perlu. Contoh di pasar begitu, kalau kita memakai material alam yang mudah hancur begitu di posisi bawah begitu ya, tentunya akan cepat sekali dia rusak begitu karena kena bentur atau nanti dia akan jadi rusak karena pergesekan begitu, sehingga itu sebenarnya jadi tidak tepat penggunaannya. Tapi karena mengejar identitas kebaliannya gitu mungkin ya, itu digunakan dengan secara masif tanpa bertanggung jawab. Dan bisa dibayangkan lagi kalau itu terjadi terus-menerus, ini pemborosan yang luar biasa sebenarnya begitu. Sehingga bisa dilihat tidak dihargai, walaupun pembuatannya seolah pada peresmian mungkin semua orang bangga melihatnya, tapi setelah itu ditinggalkan begitu. Ditinggalkan karena dalam pikirannya nanti akan diganti. Gampang kok, nanti diganti saja begitu. Padahal walaupun dia bersifat alami dan mudah didapat, tetapi dia juga bersifat terbatas sebenarnya. Dan ancaman kerusakan lingkungan juga besar. Kalau kita lihat banyak sekali di desa-desa yang tempat penambangan paras itu ya hancur sekali ininya alamnya gitu ya. Bukit dipotong begitu, bukit yang cantik yang ada banyak vegetasi tiba-tiba botak begitu ya. Ada longsor mungkin juga terjadi gara-gara itu. Nah, ini juga karena demand yang tinggi. Mungkin dulu tidak pernah terjadi seperti ini karena terkontrol demand-nya. Tidak semua orang menggunakan atau tidak terlalu masif lah penggunaannya. Lalu ini salah kaprah antara penggunaan material alam dengan bersahabat dengan alam. Ini kan sering nih kita dengar jargon pelaku istilahnya industri konstruksi, developer gitu ya, real estate begitu menjargonkan ini sebagai sesuatu yang bersifat baik begitu. Betul memang baik. Tetapi ada sisi yang kurang baik di balik itu yang sebenarnya juga harus digali. Masalah bahwa ternyata penggunaan material yang tidak wise itu juga akan menghancurkan banyak hal sebenarnya. Lebih dari hanya sekedar memuaskan keinginan manusia untuk membuat sebuah hunian menggunakan material lokal begitu atau alam. Dan ini sebenarnya yang terakhir yang terjadi setiap hari yang kalian juga pasti lihatlah sehari-hari, tapi mungkin tidak ada yang mengambil sebuah tindakan atau mungkin tidak harus tindakan, tapi sebagai sebuah kesadaran secara bersama ya, terutama arsitek dan calon arsitek bahwa apa benar sih arsitektur Bali itu harus identik sekali dengan material-material itu gitu. Bisa nggak sih kalau kita bikin pakai material lain atau tetap memakai material lokal tapi dengan lebih bijak, tidak usah semua dipakaikan seperti itu gitu. Nah, ini juga jadi challenge sebenarnya ke depan, karena kita tidak bisa berarsitektur dengan ekstravagansa begini, berfoya-foya menggunakan material alam yang tanpa kontrol begini. Sangat berbahaya, karena kesannya rakus ya.
asal ada tempat semua ditutupi sama bata, dan semua ditutupin sama paras begitu, walaupun nggak kelihatan pun di belakang tutupin semua. Kenapa? Murah begitu. Ini sebenarnya sangat disayangkan, dan saya pikir nantinya akan menjadi penyesalan ke depannya kalau ini tidak disadari bersama. Next. Oke, terus bagaimana nih arsitek atau calon arsitek harus bersikap begitu ya? Nah, terutama teman-teman sekarang yang masih kuliah ini perlu memiliki kesadaran ini. Jadi jangan jadi arsitek hanya ingin menampilkan bangunan yang wah begitu ya. Tidak hanya itu. Fungsi arsitek melebihi itu. Sebenarnya kita di masyarakat Bali sudah diajarkan bagaimana para undagi kita yang dulu itu mereka bertindak beyond arsitek sebenarnya begitu. Mereka juga banyak melakukan hal yang sangat bertanggung jawab dan berhati-hati begitu. Ya, walaupun mereka tidak menempuh jenjang akademik seperti kita begitu, tapi mereka terbukti lebih bertanggung jawab, lebih bisa menjaga lingkungan lah begitu. Tentunya diperlukan kebijakan para arsitek untuk menggunakan material alam, terutama material yang endemik Bali gitu ya. Tadi paras segala macam itu tidak bisa lagi itu sembarangan memakainya. Tidak bisa lagi seenak-enaknya memakainya gitu. Arsitek perlu sensitif menggunakan material alam pada tempat yang tepat. Nah, ini saya bilang tadi, perlu nggak sih kalau semua fasad bangunan itu diberikan paras atau bata begitu ya, sehingga kesannya itu heboh gitu. Perlu nggak sih seperti itu? Gitu. Apa ada nggak sih cara yang lebih smart untuk mengolah fasad bangunan sehingga masih ada tetap ada rasa arsitektur Balinya gitu ya, tanpa harus berlebih-lebihan begitu. Sebentar. Oke, sorry. Kaitannya dengan arsitektur modern ya, yang seperti saya bilang tadi itu lebih ke fungsionalitas sifatnya. Ini sebenarnya teman-teman sekarang nih yang berpraktek arsitek sekarang ini justru punya kesempatan nih untuk bereksperimen lebih bertanggung jawab menggunakan dengan menggunakan material alam. Karena arsitektur modern itu sebenarnya begitu bisa dibilang dalam tanda kutip minimalistik sebenarnya. Identitas kelokalan itu bisa disuntikkan itu tidak harus dengan berlebih-lebihan begitu. Karena arsitektur modern itu lebih mengedepankan bagaimana kalian mengolah contoh denah, volume bangunan begitu ya, ritme tampak begitu. Itu skill tertentu. Nah, yang terjadi sekarang di sini adalah selama ini banyak arsitek di Bali itu hanya dimanjakan, ya sudah asal kelihatan jelek, aja pakai batu alam selesai. Nah, diharapkan nanti ke depan teman-teman bisa lebih keren eksplorasinya begitu. Jadi lebih jujur. Arsitektur modern sendiri itu sebenarnya dia tuh jujur sekali dari sisi tampak ya, karena dia tuh benar-benar mengikuti apa yang namanya kejujuran struktur misalnya gitu ya. Kalau memang ceilingnya tinggi, kalau teman-teman perhatikan pasti mereka bikin kebukaannya juga tinggi begitu. Semua terlihat ringan, berkomunikasi dengan ruang luar begitu ya. Mereka bermain volume dan segala macam. Dan mungkin ke depan perlu juga dipertimbangkan menggunakan material recycle ya. Apa yang sudah dipakai lagi begitu dengan lebih kreatif. Itu juga akan menolong banyak sekali untuk mengkonserv apa yang kita masih punya begitu. Jadi kita intinya memakai baru itu tidak harus selalu dilaksanakan, tapi kalau ada yang lama pakai saja, ditempatkan di posisi yang berbeda saja begitu. Itu juga menuntut komitmen dan skill arsitek ya. Disitulah teman-teman diharapkan mulai sekarang belajar seperti itu. Dan juga begini, cobalah juga mengkombinasikan apa yang kita punya sebagai materi alam itu dengan materi-materi yang bersifat fabricated ya.
gitu. Yang dibuat oleh pabrikan misalnya. Tidak haram itu. Saya pikir justru lebih wise. Kenapa? Karena kita menjaga keberlangsungan resources dari material alam itu menjadi lebih panjang begitu. Jadi tidak hanya terus pakai mentang-mentang banyak punya pakai terus begitu ya. Tapi dikombinasikan dengan materi-materi pabrikan begitu. Terus next. Ya, oke. Kita mulai langsung dengan studi kasus ya. Ini ada satu proyek kami tahun 2008 namanya Villa Toraja, ada di Canggu. Jadi ada klien kami orang Belanda datang ke kantor begitu, mereka bilang, Pak, saya tidak mau punya punya villa dengan arsitektur Bali yang generik gitu, karena dia bosan mungkin melihat bentukan arsitektur itu di mana-mana villanya sama begitu pada waktu itu ya. Tapi dia tetap ingin ada root Indonesia begitu, karena ini kebetulan klien saya ini suka jalan-jalan kemana-mana. Salah satu tempat yang dia suka itu Sumatera. Langsung saya coba ajukan bagaimana kalau kita pakai Rumah Toraja, saya bilang begitu. Saya tunjukkan fotonya. Wah, dia suka. Oke, boleh. Dan disinilah kita eksplorasi bentukan villanya menggunakan konsep Rumah Toraja. Next. Nah, ini villa yang sudah jadi. Kalau dilihat, kami mengambil bentukannya itu memang modern dalam arti menggunakan teknik konstruksinya juga modern, menggunakan besi, tidak menggunakan kayu lagi semua, walaupun tetap kami bermain menggunakan material lokal ya. Next. Nah, seperti di sini sebelah kiri kita bermain tangga yang melayang begitu ya, di atasnya kita kasih kayu, kayunya pun kita pakai kayu recycle. Di sebelah kiri itu kita pakai batu lokal dari Singaraja, batu Singaraja susun sirih begitu ya. Kolam renang juga memakai batu hijau yang ada banyak di sini, yang semua juga relatif tidak mahal lah materialnya begitu. Pintu kita bikin pakai recycle wood begitu. Jadi walaupun bentukannya kita mencoba membuat dia lebih modern, kalau dilihat di sini kan atap itu hanya berfungsi memberikan sebuah statement ikonik pada bangunan itu sendiri dan memberikan kesan terbuka. Tapi bangunan yang lainnya, tempat tidurnya segala macam, kita tetap menggunakan line arsitektur modern yang cukup ringan. Kalau dilihat di bawah ini kan ruang tidurnya kita bikin pakai flat roof, juga sangat modern. Tetapi ternyata dengan menghadirkan material-material alami ini langsung berubah feeling dari modernitasnya. Jadi tidak terlihat modern yang terlihat terlalu stark begitu. Stark itu apa ya? Terlalu kaku begitu ya. Terlalu minimalistik mungkin ya. Dengan material-material lokal yang hadir itu, yang mereka juga punya ketidaksempurnaan itu justru membuat villa ini jadi unik gitu. Seolah-olah memakai sebuah modern, tapi bajunya kita masukkan yang bersifat lebih lokal gitu ya, dengan bantuan material-material yang ada. Next. Nah, ini interiornya bisa dilihat, kita pakai atapnya sirap, strukturnya besi semua begitu ya. Lantainya kita pakai kayu ulin recycle, terus di belakang itu juga kita memakai bambu untuk men-screen. Karena di belakang itu ada rumah tetangga begitu ya, cukup tinggi, jadi kita tutup dengan itu. Dan ini konsepnya terbuka, which is sebenarnya mungkin untuk Bali pas ya. Memang biasanya arsitektur Bali kan lebih juga mengedepankan ruang terbuka gitu ya. Tapi ini kita juga dapat seperti itu, tapi dengan bentukan atap yang menjulang begitu, kita akhirnya juga memakai bantuan beberapa material lagi lah, seperti sail begitu ya, untuk menutup angin dan matahari yang terlalu kencang begitu. Tapi secara keseluruhan material lokal yang kita pakai cukup banyak begitu. Next. Nah, ini yang detail yang tadi saya bilang, bagaimana tangga kita tabrakkan dengan batu susun sirih dan kita pakai railingnya
pakai apa namanya kaca begitu ya. Jadi kesan modernnya cukup kuat, tetapi tetap ada apa kesan lokalitas dari hadir dari materialnya. Next. Nah ini look-nya kalau malam begitu ya. Bisa dilihat atap ini memang fungsinya memberikan dia statement gitu, tapi sisanya semua memakai flat roof. Next. Oke, ini ada beberapa. Saya akan berikan beberapa contoh dari beberapa proyek kami juga gitu ya. Bagaimana aplikasi pemakaian material lokal yang kami lakukan begitu. Nah ini ada proyek namanya Who Residence. Konsepnya kami ambil dari tetaring. Jadi kalau mungkin teman-teman yang suka ada upacara begitu ya, biasanya di rumah-rumahnya itu suka ada konstruksi sementara tetaring ya, biasanya flat roof begitu pakai atap sementara. Nah, itu kita bawa konsep itu ke dalam konsep villa ini, tapi kita gantikan kelangsahnya itu kita gantikan dengan bambu ya, bambu bisa dilihat. Tapi konsepnya adalah bagaimana membuat struktur flat roof yang tidak kelihatan terlalu berat begitu. Kita juga pakai di bawah kita pakai kombinasikan dengan memakai kayu bangkirai gitu ya, tapi tidak kita finish sehingga kelihatannya raw begitu, kasar, sehingga cocok dengan penampilan dari tetaring yang ada di atasnya. Kita juga memakai batu paras kerobokan yang kita bikin kasar begitu. Kita bikin kasar dan tidak terlihat nutnya begitu ya. Ini kita coba kombinasikan, hasilnya cukup baik, kami juga cukup happy begitu. Jadi kita dapat feel modernnya, tapi juga ada kesan rustic ya. Rustic dalam arti kan kalau kita bicara Bali itu memang tidak cocok rasanya kalau punya bangunan yang apalagi untuk hotel tuh yang terlalu kaku ya. Kalau dalam arti memakai material yang terlalu modern seperti di kota begitu. Jadi ini pas sekali. Kami cukup happy dengan hasilnya. Next. Nah, Andaz dan Hyatt. Nah, ini dua hotel yang mungkin baru selesai, bukan ya cukup lama sebenarnya karena terganggu COVID segala macam, tapi ada selesai juga. Yang paling kiri itu adalah image dari lobby. Lobby tidak kita rubah sama sekali, tetap kita menggunakan material look-nya seperti yang lama begitu. Karena menurut kami ini memang tidak boleh dirubah karena historinya terlalu banyak begitu ya. Bahkan lantai aslinya sendiri yang memakai material bata itu tetap kita pertahankan, kita hanya bersihkan begitu. Dan teman-teman nanti sekali-sekali bisa main ke Hyatt. Coba lihat di lobbynya begitu, lantainya masih asli seperti dulu. Hanya kita ganti strukturnya menggunakan kombinasi besi dengan kayu karena memang bentang lobby begitu besar, cukup berbahaya ya, karena dulu pernah ada kejadian chandelier-nya ini lampu gantungnya jatuh begitu karena struktur atap kayunya sudah cukup tua begitu ya. Jadi kita ganti dengan besi semua, tapi kita tutup dengan kayu sehingga tetap dapat look seperti kayu begitu, tapi dengan kekuatan yang lebih baik. Dan look alang-alang dari dalam tetap kita pertahankan dengan menggunakan bahan sintetik alang-alang di luar. Kami bekerja pada waktu itu dengan satu supplier ya. Kami paksa bahkan mereka untuk menggunakan detail yang cocok seperti atap alang-alang sesungguhnya. Nah, jadi supplier ini sebenarnya supplier yang sama yang membuat atap alang-alang di Beach Walk. Mereka saya undang, Pak, kalau Bapak mau sukses, bantu saya, Bapak nggak bisa bikin detail atap alang-alang seperti ini. Atap alang-alang itu ada aturannya, di pojoknya ada gundukannya, di depannya ada juga naiknya. Itu bahasa itu jangan dirubah, harus ada. Kami paksa, tentunya kami paksa dan akhirnya berhasil. Kalau teman-teman nanti main ke Hyatt silahkan lihat, kita cukup berhasil lah menduplikasi look dari alang-alang asli begitu. Jadi itu murni adalah pertimbangan fungsionalitas untuk jangka waktu
agar tidak terlalu sering diganti begitu. Dan karena untuk hotel itu cukup operasional dan cukup mengganggu begitu. Tetapi di dalamnya, kalau teman-teman lihat ini efek lighting ini sebenarnya dalamnya alang-alang asli. Jadi kita bikinkan dia layer asli, layering satu layer lagi yang palsu begitu. Jadi kalau guest lihat ke dalam, dia kelihatannya seperti melihat alang-alang asli. Nah, ini inovasi yang kita coba lakukan, bagaimana mengadopsi dua hal yang dibutuhkan di proyek ya. Bagaimana hotel itu sangat sensitif dengan yang namanya maintenance, tentunya akan cost-nya tinggi. Walaupun sintetik alang-alang pun sebenarnya tidak murah, tetapi dia bisa memberikan benefit istilahnya maintenance yang jauh lebih rendah begitu untuk long term. Nah, kalau lihat yang di bawah itu kamar mandinya, teman-teman bisa lihat dindingnya kita pakai batu karang bukit ya, yang banyak ada di sini. Sebenarnya Sanur, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman coba bisa main ke beberapa tempat, mungkin ada kafe batu jimbar mungkin, atau jalan-jalan di pinggir pantai juga banyak sekali. Zaman dulu siapapun itu menggunakan batu karang. Jadi karang yang ada di Sanur itu ditambang begitu, dipakai untuk tembok. Mungkin dulu karena orang tidak mengerti ya, dan itu banyak saya dengar, itulah yang menyebabkan karang di Sanur banyak yang rusak dulu. Nah, sekarang tuh masih ada banyak tuh, dan beberapa teman-teman bahkan di Hyatt pun ada beberapa juga memasang begitu. Saya bilang ini nggak boleh dihancurkan, kita pakai lagi akhirnya. Sebenarnya bukan sebuah prestasi yang baik karena sebenarnya kita merusak lingkungan, tapi sudah terjadi. Paling tidak kita bisa apresiasi apa yang sudah kita punya dari alam itu kita tidak buang, kita pakai lagi. Dan di sini kita coba replika efek putih itu dengan pakai batu karang yang ada di Jimbaran. Yang sebelah kanan ini Andas. Kalau Andas sendiri kan karena bangunan baru ya. Waktu itu kita diskusi, ngobrol-ngobrol pakai apa ya ininya. Karena waktu itu kita lihat tren menggunakan batu bata merah cukup bagus, dan kita lihat juga cukup adaptif lah untuk kesan ini, cukup strong begitu ya statementnya, kita pakai akhirnya. Ini bisa dilihat di area lobby kita memakai batu bata untuk mendapatkan kesan klasik dari Bali itu sendiri. Next. Ini masih sama, penjelasannya sama yang sebelah kiri ya. Itu alang-alangnya dalam itu asli begitu, cuman luarnya yang kita pakai alang-alang sintetik. Nah, yang di bawah ini interior designer kami waktu itu cukup kreatif dalam mengeksplorasi penggunaan batu ya. Itu meja buffet itu kita pakai batu besar begitu ya, batu kali kita potong, kita susun seperti itu. Ini penggunaan material-material beginilah yang sebenarnya menarik ya, yang mungkin orang-orang luar tuh datang ke Bali atau Indonesia tuh cukup impress begitu berlimpah material istilahnya lokal alam yang bisa dipakai gitu. Cuman tinggal keberaniannya memakai seperti apa. Seperti ini mereka bisa dengan yakin gitu ya meminta untuk mencari sebuah batu fosil cukup besar itu dipotong, which is juga cukup mahal sebenarnya gitu untuk dijadikan meja buffet gitu. Next. Nah, ini ada proyek kami, hotel juga di Eco Beach, namanya Como. Sebelah kiri bisa dilihat, kami menggunakan pilar-pilar paras kerobokan ya, dengan dipasang random itu kasar, dikombinasikan dengan kayu untuk mengimbangi kesan natural. Bisa dilihat memang penggunaan material seperti ini secara instan memberikan feeling menenangkan begitu ya, karena material alam sendiri memang mungkin punya aura itu ya, jadi kesannya jadi tidak terlalu kaku begitu ya, karena dia ada lekuknya, ada perbedaan warna segala macam, itu membuat dia jadi kesannya begitu soft dan cocok, apalagi kalau ketemu landscape gitu, itu perfect sekali gitu. Nah, yang di bawah itu interiornya. Ini yang ingin saya tekankan adalah material penggunakan batok kelapa. Ini batok kelapa kita pakai, kita susun seperti ini. Ini banyak sebenarnya di Bali juga, tidak hanya batok kelapa, ada kulit kayu juga ada gitu. Banyak sekali material-material seperti ini yang dieksplorasi untuk digunakan sebagai finishing. Yang di bawah ini beach club-nya, kami menggunakan lantainya itu kayu recycle semua, dan
kombinasi dengan struktur baja, atasnya kita bikin pakai kayu. Orang-orang bilangnya kayu gelam ya. Jadi agar kesan dapat efek shadow, permainan shadow segala macam, dan membuat feel-nya itu tidak terlalu kaku dan relax begitu. Next. Nah, ini ada proyek kita showroom John Hardy Seminyak. Ini vernakular sekali ya, cuman juga modern juga iya sebenarnya. Karena arsitektur sini cukup light ya, sangat light gitu. Tapi kental arsitektur Balinya begitu. Menggunakan material banyak juga lokal semua, kayu jati, memakai lanti polis semen, pakai bata juga. Warna-warna kayunya pun kita keep natural begitu. Kalau ini kita memakai atapnya pakai bambu, sebelah kiri detailing bambunya, bambu yang dibalik ya. Gitu. Ini juga proyek yang cukup menarik sebenarnya karena kan ini menjadi hal yang sangat menyenangkan bermain modern tapi tidak harus jadi ke barat-baratan begitulah ceritanya. Next. Oke. Ini mungkin penutup ya, penutup. Bahan material alam sepantasnya jadi nafas arsitektur modern Indonesia atau Bali. Jadi Indonesia itu kan material alamnya banyak begitu ya. Yang sering saya lihat itu memang arsitek luar tuh kenapa suka sekali datang ke Bali itu karena salah satunya itu. Mereka tuh apa ya, material lokal tuh begitu berlimpah dan murah untuk dipakai begitu. Skill juga ada orang Bali dan craftsmanship-nya juga luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk berarsitektur dalam jenis apapun lah untuk tidak memakai material alam. Tetapi memakai material alam pun memerlukan kedewasaan. Karena memakai material alam pun sebenarnya itu sudah refleksi sebuah kedewasaan berarsitektur sebenarnya. Karena kan mengambil sesuatu yang bersifat lokal. Lokal mengolah apa yang ada di sekitar kita. Dia arsitek yang seperti itu berarti memiliki sebuah kebijaksanaan lah. Tidak usah melihat keluar, tapi selalu melihat apa yang ada di sekitarnya. Karena arsitektur yang baik itu tidak masalah material Anda mahal sebenarnya, tapi bagaimana Anda mengolah yang ada menjadi bernilai. Itu yang jenius sebenarnya. Jadi adaptivitas lokalitas dalam bentuk material itu ke dalam arsitektur apapun itu sebenarnya bentuk bagaimana manusia itu ingin komunikasi dengan alam, membawa alam ke dalam hunian atau ke dalam lingkungan binaannya dia begitu. Karena akan sangat buruk ya sebuah karya arsitektur yang tidak ada komunikasi dengan alam tempat dia tumbuh begitu. Karena sebenarnya semuanya sebenarnya kan di alam itu begitu. Dimanapun dia tumbuh, di sanalah sebuah karya itu akan memiliki karakter. Seperti pohon lah, atau kopi contohnya. Kopi yang tumbuh di tempat A sama B walaupun varietasnya sama begitu ya bisa menghasilkan rasa yang berbeda. Karena kandungan tanahnya berbeda, karakternya juga akhirnya berbeda gitu. Dan konsep-konsep alam seperti itu mestinya kita pakai dalam arsitektur. Tetapi jangan juga berlebih-lebihan. Karena tugas kita juga untuk berpikir ke depan bagaimana penggunaan material alam itu bisa berkesinambungan terus agar menjadi identitas arsitektur Indonesia. Jadi tidak ada lagi tuh kita bicara arsitektur Indonesia itu apa sih? Oh, yang model Bali lah, Jawa. Oh, ya, arsitektur Indonesia yaitu keberagaman itu dengan penggunaan material alaminya dan menggunakannya pun dengan wise, tidak berlebih-lebihan. Ya, saya pikir itu sudah selesai pemaparannya. Teman-teman, silakan kalau ada yang ingin bertanya nanti kita coba bisa diskusi lebih jauh. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Made. Terima kasih atas pemaparannya Pak Edi. Ya, cukup kalau saya sih jadi mahasiswa gitu ya. Saya memposisikan diri sebagai mahasiswa cukup terinspirasi gitu ya. Sekaligus juga kalau sebagai mahasiswa harus kalian sudah mulai berpikir harus benar-benar arsitek itu gitu ya. Sebagai perencana itu memikirkan segala jadi kalian tidak boleh hanya menting satu estetika doang.
Tapi untuk mewujudkan estetika itu, apa yang paling sesuai saya lakukan. Itu yang harus juga kalian pahami, ada di benak kalian semuanya. Ya. Nah, kalau terkait dengan pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Edi gitu ya. Jadi di sini ada kata ini tadi ya, ada kata bijaksana atau wise dalam penggunaan material alam gitu ya. Ya memang saya juga merasakan itu Pak Edi. Jadi kalau kita di arsitek itu di Bali memang sering banget kita tuh berlebihan memakai material alam. Khususnya memang pada saat membangun kompleks villa gitu ya, memang kliennya itu minta untuk mempergunakan material yang mampu membuat kesan Bali itu kelihatan banget. Jadi kita biar apa namanya istilahnya, biar dapat, kita pakai bata lah itu semua, kita pakai paras gosok ya, paras silekarang. Nah, tanpa kita pikirkan ternyata misalnya bata gitu ya, bata itu kan diambil dari tanah. Pasti ada tanah di area tertentu ini udah diambil jadi batanya kita nih sekarang gitu. Ya. Kemudian parasila karang. Nah, ini parasila karang ini kok terus-terusan dipakai, nanti lama-lama nggak ada lagi namanya parasila karang. Nanti bisa paras apa Denpasar atau paras apa nanti ya. Karena udah nggak ada gitu ya. Ya memang kok saya kira ini PR yang cukup ini ya, PR yang cukup berat gitu ya. Menjadi arsitek yang bijaksana itu bukanlah perkara yang apa ya, perkara yang mudah. Itu memang perlu ini ya. Kalian nih masing mahasiswa gitu ya. Mulai dari sekarang itu bisa kalian sudah membuat kerangka berpikir atau udah menyusun strategi gimana nanti ke depannya gitu ya, supaya tidak dalam berpraktik malah kalian banyak merugikan lingkungan gitu, merugikan budaya gitu ya, karena kalian pemakaian material alam yang terlalu apa istilahnya kok saya bilang mungkin lebay gitu ya. Nah, oke, mungkin itu ya saya ingin garis bawahi di WISE itu. Sebenarnya banyak sekali gitu ya, tapi saya karena ini diskusi ilmiah ya, tujuannya untuk memberikan wawasan atau membuka wawasan kalian nih sebagai mahasiswa ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, udah ada yang nanya langsung kita Ya. di chat ya. Ini namanya Gusti Ngurah Made Mulyo. Ya, jadi selamat siang Pak Edi, saya izin bertanya. Bahan bangunan low embodio karbon dan embodio energi adalah material dengan kategori seperti apa nih Pak? Oke. Murah ya. Oke, terima kasih. Wow, apa namanya bahasanya canggih. Kok canggih sekali Pak? Saya nggak ngerti sebenarnya. Saya juga Oke, kaget. tapi kira-kira maksudnya low carbon itu ya, atau energi itu adalah gini sebenarnya. Satu, kalau kita meng-create sesuatu gitu ya, itu kan perlu energi. Contoh, kalau kita memakai umpamanya material tertentu yang harus kita import dari luar negeri umpamanya begitu. Satu, material itu diolah di pabrik, dia memerlukan energi untuk mengolahnya, merubahnya menjadi bentuk material yang kita akan pakai, itu dia sudah mengeluarkan energi. Energi itu pasti mengeluarkan emisi karbon kan, itu istilahnya. Ada pembakaran terjadi di sana dan mengeluarkan emisi karbon. Semakin banyak energi yang diperlukan untuk mengolah material tersebut menjadi bentukan yang terakhir itu, semakin tinggi emisi karbonnya. Itu kan. Belum lagi kalau kita, maksudnya energinya tinggi jadi seperti yang tadi. Belum lagi dengan begitu selesai dia harus juga diekspor nih ke luar negeri kan. Mobil yang membawa dia ke pelabuhan, habis itu kontainer yang harus membawa dia melewati lautan sampai nyampe, itu semua itu carbon footprint itu semakin banyak rantainya, semakin panjang rantainya, dan semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk memproduksi si material ini, semakin tinggilah emisinya. Begitu. Itulah yang selama ini dipikir low carbon berarti energi yang dibutuhkan untuk memproduksi itu low. Nah, contoh apa? Material lokal. Material lokal apa sih? Dia tinggal nambang. Orang itu masih tetap ada karbonnya karena manusia kan makan, dia berenergi, mengeluarkan kotoran, apa itu karbon juga, tapi very low. Ya kan? Makanya sekarang paras ditambang di mana di let's say umpamanya di Gianyar gitu, dibawa ke Denpasar gitu, menggunakan juga transportasi.
tapi akan lebih murah kalau daripada kita mengimpor dari India begitu kan. Bayangkan itu. Berarti dalam satu material yang sama, contoh batu India yang ukurannya 30x30 dengan material paras yang kita tambang dari daerah Ubud atau daerah Gianyar yang ukuran yang sama, akan jauh sekali karbon yang dibutuhkan, energi yang dibutuhkan. Itu kira-kira. Jadi sebenarnya itu berkaitan dengan bagaimana si material ini diproduksi dan bagaimana dia dibawa ke tempat kita. Memang tidak langsung kelihatan, tapi disitulah sebenarnya kita harus sadar. Setiap kita ingin menspesifikasi tertentu, memilih tertentu, ingatlah ada impact selalu yang terjadi sama dunia ini gitu ya. Tapi tidak juga untuk membuat kita berkecil hati bahwa wah kalau gitu saya mau pakai lokal aja, enggak juga, boleh tetap. Sebenarnya apapun boleh. Kreativitas tuh jangan di stop gitu. Tapi use it wisely, pakailah dengan wise. Itu aja key-nya sebenarnya. Kalau kita mau membuat sesuatu yang heboh pun silahkan, tapi use it wisely. Apa sih gunanya gitu kan untuk. Sekarang saya mau tanya, umumnya ada satu kasus. Ada orang bikin rumah kecil, dia pakai umpamanya beberapa, misalnya dia bikin aluminium dia import dari mana Singapura umpamanya, dia punya carbon footprint sekian. Oh, dihitung tinggi nih. Pertanyaannya, apakah itu lebih less environmental daripada kita bikin Balai Banjar yang full dengan material alam kita? Mungkin Banjar itu lebih tidak environmental friendly daripada yang itu. Gitu loh. Jadi tidak bisa hanya melihat, selama ini ada kesalahan berpikir ya, bagaimana orang hanya melihat bahwa oh aluminium produksi pabrik itu enggak friendly gitu. Enggak sederhana itu sebenarnya. Di satu sisi, umumnya kalau kita lihat produksi dengan karbon footprint yang agak tinggi, cuman dia masa pakainya lama. Jadi dia tidak usah di maintain terlalu sering, tidak usah diganti terlalu sering. Berarti apa? Karbon footprint yang diperlukan untuk mengganti pun kecil. Nah itu juga sebenarnya perhitungan. Jadi cukup complicated sebenarnya. Makanya yang paling penting adalah kebijaksanaan memakai material itu. Apapun itu sebenarnya kuncinya di sana. Terima kasih, Ora. Ada yang lain mungkin? Iya, ada yang lain ingin bertanya? Ada Made ya, Made Pagarat ya. Oh, ini sudah ada lagi. Ya, Made Pagarat. Menurut Bapak, apakah material alami cocok diaplikasikan dalam hunian bertingkat maupun yang berada di perkotaan? Mengingat material alam biasanya berbobot lebih berat dan kondisi alam yang berbeda di perkotaan. Ya, oke. Pertanyaan bagus sebenarnya ya. Balik ke masalah kebijaksanaan memakai material alam. Contoh, kita kalau memakai material alam semacam mungkin paras kerobokan atau apapun yang kita punya, kita pakai di Jakarta gitu. Mungkin itu tidak wise buat saya. Kenapa? Jauh sekali nyarinya di Bali gitu ya. Dan mungkin kurang cocok dengan juga kondisi kota. Kalau kita bicara tentang bangunan tinggi begitu ya. Bangunan tinggi banyak juga ada juga yang memakai material lokal. Contoh dia pakai marmer, granit contohnya. Tapi dengan sistem konstruksi yang tidak seperti yang dipakai umum gitu ya. Mungkin teman-teman banyak tahu kalau memakai material alam nempel di dinding itu pasti dipakai semen gitu ya. Kalau di high-rise building enggak. Itu di bracket. Dia memakai bracket tertentu, ada bracket khusus itu. Sehingga sampai ketinggian berapapun itu material itu bisa tetap terjaga, tidak jatuh gitu. Karena bisa dibayangkan kalau bangunan 20 lantai begitu ya, punya marmer 1x1 meter begitu, terus jatuh ke bawah menimpa orang, luar biasa efeknya. Atau bahkan sekarang lebih banyak diganti ya, pakai CP, aluminium panel begitu, atau tapi pada banyak high-rise building di kota-kota besar pun itu pada level podium pun yang mungkin tingginya sampai 7 meter masih memakai batu alam. Nah, ini juga kebijaksanaan memakai batu alam.
Saya begini, kenapa di podium itu memakai batu alam, kenapa ke atasnya enggak gitu ya? Kenapa? Karena skala manusia yang bersifat intimate itu terbatas. Manusia tingginya 170, 80 dengan pandangan sudut angle memandang tertentu tuh hanya bisa sampai titik tertentu melihat dan bisa mengapresiasi material alam gitu. Oh, dia bisa lihat, oh ini pakai material ini nih bagus ya. Gitu. Tapi begitu dia sudah terlalu tinggi atau terlalu jauh, dia sudah tidak bisa lagi melihat atau mengenali itu material apa. Nah, ini juga sama kasus kita di Bali gitu ya. Perlu nggak sih gitu? Kita memakai material alam sampai ke ujung-ujung lantai 4 kita pakai semua yang material alam. Mungkin tidak perlu loh sebenarnya. Mungkin perlu hanya pakai cat atau pakai tekstur yang kelihatannya seperti itu gitu ya. Tapi lantai 1 mungkin pakai material alam, ya kenapa? Itu yang bisa dipegang orang, bisa dipandang oleh orang. Nah, disinilah perlu sensitivitas arsitek untuk melihat di titik mana yang perlu dipakai material alam itu. Atau di Jakarta pun namanya bisa nggak sih kita pakai material ini? Boleh, mungkin di kebunnya, di area yang istilahnya landscape-nya itu bagus sekali justru sebenarnya. Karena skalanya skala manusia ya, skalanya itu. Apalagi kita bicara gedung-gedung tinggi begitu. Jangankan kita bicara gedung tinggi, kalau kita bicara di Bali pun gedung 4 lantai pun sebenarnya di posisi lantai keempat itu sudah sulit untuk diapresiasi material alam itu sendiri. Itu satu. Kedua, maintenance. Teman-teman pasti sering lihat kan, bangunan pemerintahan bagus-bagus, setelah itu di atasnya ukirannya copot, itu kan, atau ditumbuhi lumut, akhirnya rusak, gitu. Padahal membangunnya itu mahal sekali sebenarnya. Gitu. Apakah tidak lebih baik kalau itu lebih baik kita pakai sesuatu yang material yang lebih kuat mungkin, yang lebih tahan lama, yang maintenance-nya hanya dicat saja begitu. Sementara kalau paras kan tidak bisa hanya dicat, harus diganti umpamanya. Dan menggantinya memerlukan stagger lagi tinggi gitu ya. Itu luar biasa biayanya. Balik ke masalah carbon footprint tadi. Effort yang dilakukan untuk maintenance itu terlalu tinggi. Berarti gedung itu dia punya maintenance itu terlalu tinggi, itu juga tidak efisien sebenarnya. Tapi kalau kita bicara gedung-gedung publik ya, karena mungkin ini belum jadi sebuah disiplin dalam membangun di Indonesia atau di Bali, gedung itu tidak hanya pada saat dia jadi saja, seremonial saja, bagus, pemotongan pita, keren, tapi bagaimana manajemen building setelah itunya gitu. Ini gampang dipelihara nggak sih gitu. Oke, ini kasus lain ya. Tapi sering sekali terjadi. Ini teman-teman mahasiswa coba dicamkan. Kalau teman-teman lihat di semua perkantoran, kerenonlah kemana saja coba lihat. Ada bangunan 4 lantai pakai overhang lebar begitu ya. Terus ada pakai mungkin ceilingnya pakai gypsum atau pakai kayu, bagus. Terus pasang lampu di atas ceiling. Tingginya 12 meter, 15 meter ke atas. Pada waktu pembukaan masang bolhamnya, kontraktornya pakai stagger dipasang. Begitu mati, tidak pernah ada yang ganti. Kenapa? Gimana caranya ganti lampu ke atas? Nah, itu kan salah satu juga bentuk kekonyolan-kekonyolan yang kita ulang-ulang terus. Arsitek semestinya harus bisa memecahkan masalah itu. Tidak cuma bangga membentuk bangunan keren begitu ya, masuk majalah atau masuk portfolio kita, tapi begitu ditinggali itu nggak nyaman, maintenance-nya susah. Itu buat saya arsitektur itu sendiri tidak bisa sukses secara utuh jadinya. Itu kira-kira jawabannya. Sebentar, coba saya lihat ada lagi. Ini banyak yang nanya. Ya, silakan. Saya bacakan ya Pak ya yang selanjutnya. Ya, silakan Pak Made, silakan. Ya, jadi ini selanjutnya ini dari Wahyu Sujano. Mengenai penggunaan material alam seperti kayu, apakah termasuk green building, Pak? Mengingat masa panen kayu biasanya lebih dari 10 tahun. Terima kasih. Ya, kayu sebenarnya ya, Wahyu, adalah material yang paling sustainable, yang paling green sebenarnya kayu. Yang salah bukan di masalah kayunya, masalah pengaturan bagaimana kita pola tanam kayu itu sendiri.
Kan di Indonesia sebenarnya kan ada yang namanya hutan produksi kan ya. Atau kalau kita bicara tentang kayu jati pun perhutani itu punya yang namanya hutan perhutani. Dia punya petak-petak yang memang didesain begitu. Ada satu petak dibiarkan selama bertahun-tahun sampai 10 tahun itu tumbuh sampai besar, baru dipotong. Setelah ini dipotong, dikelirap, habis itu ditanamin lagi, dibiarin. Habis itu dia pindah ke kotak-kotak ini. Nah, praktek itulah yang sering tidak dilaksanakan dengan baik. Gitu. Kalau kita punya hutan tropis, itu dijaga. Tapi kita tidak bisa berhenti untuk membangun, tidak bisa berhenti untuk progres perkembangan kemanusiaan, begitulah budaya segala macam. Memerlukan pembangunan, memerlukan kayu, memerlukan ini, memerlukan itu. Caranya gimana? Hutan produksi. Tidak dipotong dari hutan lindung tentunya. Itulah yang salah. Memotong hutan lindung tanpa ditanamin lagi segala macam. Tapi yang benar adalah bikin sebuah hutan produksi yang memiliki petak-petak banyak begitu. Jadi itu recycle terus, berputar-putar terus begitu. Dan itu sebenarnya yang bertanggung jawab. Hanya itulah caranya agar kita bisa tetap sustain memakai kayu. Jadi kalau ditanya apakah itu green? Yes. Kayu adalah green sekali. Dan saya paling sering bilang sebenarnya kayu itu paling green, dan kita mestinya tidak berhenti pakai kayu, tapi carilah bahan-bahan kayu yang memang bertanggung jawab sourcing-nya begitu. Itu aja sebenarnya intinya. Thank you, Ayu. Oke. Mungkin dari yang pertanyaan sudah dijawab, apakah sudah cukup tanggapannya atau mungkin mau bertanya kembali? Ya, tadi ada Pak Garat, Wahyu, sama Ngurah. Udah aman ya? Atau gimana? Mungkin bisa di chat aja kalau memang ini. Oke, sambil mungkin mereka masih berpikir, siapa tahu nanti ada. Boleh. Kita lanjutkan dulu. Ya. Selanjutnya ini ada dari Oke Firmansyah. Ingin bertanya mengenai apa saja faktor pertimbangan dalam memilih material yang berasal dari alam dalam sebuah proses perancangan sebuah bangunan. Ya. Oke. Kalau kita merancang bangunan, begitu kita masuk ke tahap memilih material itu tentunya yang harus kita perhatikan banyak ya. Pertama tentunya pada saat kamu mendesain itu kamu lihat dulu nih fungsi bangunannya apa dulu kan gitu ya. Fungsi bangunannya apa dulu? Apakah dia publik, apakah dia istilahnya pribadi, apa dia rumah tinggal, itu perlakuannya pasti berbeda. Material alam umpamanya dengan kita pakai di ruang publik gitu umpamanya, itu mungkin kita harus berpikir bahwa ruang publik, nah kalau saya begitu saya mendapat proyek yang bersifat publik gitu, dalam arti pengelolaannya akan melibatkan tidak hanya satu orang begitu ya, tidak satu pihak gitu. Bisa siapa saja dengan bermacam-macam sifat manusia gitu ya. Ini juga sebenarnya arsitektur menarik. Kamu tidak hanya masalah mengenali bangunan, tapi mengenali juga siapa yang akan tinggal di bangunan itu. Di bangunan publik itu yang satu hal yang harus kalian tahu adalah kalian tidak bisa kontrol bahwa orang-orang semua merasa bertanggung jawab dengan bangunan itu. Nah, jenis material apakah kalau kita memilih material alam gitu yang akan saya pakai? Saya pakai yang tidak perlu di-maintain. Maksudnya apa? Contoh nih, apakah saya akan pakai paras yang abu-abu gitu yang gampang rusak gitu ya, atau diukir berlebih-lebihan gitu ya di dinding atau di daerah-daerah selasar itu? Saya bilang enggak. Kenapa? Karena manusia itu sifatnya usil. Yang namanya ukiran, yang namanya material itu pasti ada dipegang-pegang lah, dibentur-benturkan lah, digesek-gesek, dicoret-coret, sehingga akhirnya rusak. Di public space itu, kadang-kadang tidak semua manajemen building itu bertanggung jawab sama buildingnya. Kadang mereka, sudahlah. Jadi apa? Building itu seringkali bagusnya pertama aja nih, setelah itu rusak semua. Itu salah siapa? Salah arsitek. Kenapa? Karena arsiteknya tidak bisa memilih material yang tepat. Umpama nih, daripada pakai paras, pakai aja batu kali yang dipotong, kan?
batu kali atau pakai batu yang lebih keras, tetap alam kan, tetapi akan lebih gampang di-maintain, akan sulit dirusak orang, dibersihkan gampang begitu, dan dia look-nya akan begitu terus walaupun kena cuaca, kena apapun. Nah, tapi kalau kita bicara rumah pribadi, yang kalau kita lihat karakter orang yang memang suka seni, suka menghargai sekali yang namanya detail-detail arsitektural, bisa tuh bermain dengan material yang lebih delicate ya, lebih soft gitu. Karena kita tahu klien kita nih suka dan memaintain ini, nah, gitu. Jadi kacamata kita sebagai arsitek itu juga harus kita posisikan di, kalau saya jadi pengelola bangunan itu, atau gini, sering-seringlah jalan-jalan ke public facilities. Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Banyak sekali public facilities yang tidak terawat, arsitekturnya awalnya keren, berukir, kalau kita bicara Bali ya ukirannya bagus, akhirnya jelek sekali jadinya. Dan begitu itu jelek, memperbaiki minta ampun kan, karena harus cari tukang ukir lagi, ini lagi, tidak bisa hanya dicat gitu. Tidak sederhana solusinya gitu loh. Nah, jadi pertanyaan kamu itu saya jawab dengan lihat dulu model bangunannya apa, pemakainya kira-kira gimana, orang-orangnya educated apa enggak gitu. Masyarakatnya gimana sih menanggapi bangunan bagus, bertanggung jawab nggak mereka gitu. Kalau tidak bertanggung jawab, belum bertanggung jawab, ya kamu harus bisa merespon itu. Jangan pakai material yang gampang rusak, gitu. Hanya ingin kelihatannya bagus, gitu. Atau kalau mau pakai material yang tertentu yang memang harus ada identitas, taruhlah di tempat-tempat yang agak tinggi atau tempat-tempat yang tidak bisa diakses langsung oleh orang-orang, sehingga tidak dicoret-coret, tidak dikorek-korek dengan kunci motor lah, ditulis-tulisin, gitu kan. Coba perhatikan. Dan itu sebenarnya kan membuat bangunan itu jadi rusak, dan itu karya-karya kita juga lihatnya kesedih jadinya begitu. Tapi salah siapa? Salah kita, karena kita tidak bisa menggunakan material dengan tepat. Terima kasih. Baik ya. Nah, itu sudah jawab dengan luar biasa oleh Pak Edi mungkin. Oke. Dan bisa nanti langsung di komen ya kalau sudah cukup. Ternyata ini ada lagi kita masih. Izin saya bacakan Pak Edi. Ya, silakan. Ya. Jadi ini dari Komang Swadharma Sesana ingin bertanya bagaimana cara perawatan bata yang baik, karena pengalaman saya di Pura, ini pernah meroyek di Pura nih kayak. Saya baru beberapa hari setelah saya proses pembangunan bata-bata langsung tumbuh jamur dan putih-putih, Pak. Dan apakah perawatan bata yang digunakan di lantai sama dengan perawatan yang digunakan sebagai cover tembok? Terima kasih. Ya, kalau bicara bata ya, ada satu hal begini, mungkin nanti kalian akan mengalami ya. Kita itu negara yang begitu lembab, kelembabannya begitu tinggi, gitu ya. Terus kita juga memiliki kedisiplinan membangun, culture membangun yang belum cukup disiplin. Contoh begini, kita tidak bicara bata dulu ya, kita bicara bangunan biasa, orang melester, bikin plesteran segala macam itu satu kualitas dari contoh ya pasir, contoh ya. Pasir yang sebenarnya bagus untuk konstruksi itu pasir yang bersih, dicuci bersih, jadi tidak ada lagi kotoran lumpur atau bekas, kalau dekat laut mungkin kena garam begitu ya, segala macam, sehingga dia bersih. Setelah itu baru bisa dicampur semen, dan semen itu bisa diaplikasikan ke dinding. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena sering sekali mungkin nanti kalian kalau sudah berpraktek akan menemukan begini. Dinding diplester, dicat, tiba-tiba dia ada jamur nih. Cat itu seolah seperti ada bubuknya begitu keluar. Atau pasang batu alam tiba-tiba batu alamnya ada spot-spot seperti ngompol begitu ya. Itu karena apa? Karena ada kandungan tertentu di dalam semen itu dan pasir dan metode mengerjakan bangunannya yang belum disiplin. Sehingga namanya batu alam kan dia ada pori-pori, dia akan keluar. Itulah yang menyebabkan istilahnya batu alam atau material alam ini jadi seperti itu, termasuk bata. Satu, bata bersifat sangat porus ya. Kalau kamu lihat biasanya kalau orang membangun itu kan
dinding disemprot dulu gitu kan biasanya, baru pasang semen gitu ya, baru pasang bata. Apa yang terjadi? Bata sendiri istilahnya seperti spons, menyerap air. Semen sendiri di dalam sudah ada airnya. Jadi begitu banyak komponen air. Nah, seperti kita semua ketahui, air itu adalah satu hal yang mengundang begitu banyak musibah lah. Musibah dalam arti noda, bentukan noda, apa namanya itu jamur lah, apa segala tumbuh semua. Solusinya apa? Agak sulit menjawabnya. Karena begini, ada orang bilang, oh kita kasih coating aja si apa namanya ini batanya. Tapi itu nggak solving problem. Kenapa? Karena masalahnya ada di dalam batanya. Di dalam bata itulah masih ada zat tertentu, mineral. Karena bata sendiri kan diambil dari tanah, kan dia ada mineral tertentu, ada kandungan macam-macam lah di dalam itu. Dan juga masih ada kandungan airnya. Itu tidak bisa keluar dengan baik. Membuat dia menjadi tidak istilahnya clear gitu, tidak terjadi apa namanya pertumbuhan jamur segala macam. Mungkin bisa, tapi sementara. Cara yang terbaik adalah apa? Lakukan konstruksi yang benar. Tembok mungkin ya, waktu sebelum dipasangkan lapisan bata itu mesti dikeringkan dulu benar-benar begitu, langsung dipasang waterproofing dulu agar air yang ada di dalam dinding bata yang sebelum jadi fasad ini tidak keluar menimpa bata yang di luar. Begitu pula kalau kita pakai paras apapun itu salah satu caranya. Jadi dua sisi. Sebelum paras dipasang di tembok itu dipasang waterproofing dulu, pasang itu dulu dan biarkan dia kering dulu agar keluar airnya semua, baru di coating lagi sekali lagi. Itu mungkin bisa secara cepat mengatasi masalah, tapi apakah itu bisa long time? Tidak. Karena waterproofing pun lama-lama juga memerlukan lagi treatment terus begitu. Memang ini apa yang ditanya ini sebenarnya sudah masalah lama sih, dan sampai sekarang masih banyak orang tidak bisa menemukan solusinya. Tapi salah satu caranya kalau dengan batu alam itu begitu. Batu alam, ingat ini batu alam ini adalah batu yang bersifat alami. Kadang-kadang ada juga sifatnya dia. Kalau batu kali kan keras ya, slate itu keras. Jadi dia mungkin pori-porinya lebih kecil. Jadi kalau air memasuki batu itu agak lebih sulit ya. Tetapi kalau kita masang batu-batu biasanya yang batu slate atau apapun itu batu kali itu biasanya ada lubang-lubang itu, ada nutnya itu. Air bisa masuk lewat sana, jadi masih bisa tembus ke belakang. Makanya tembok itu harus selalu di waterproofing dulu sebelum memasang batu alam apapun di depannya. Itu kira-kira jawabannya. Oke, ya jadi kalau saya sendiri sih Pak mengenai bata itu ada pengalaman ini pengalaman dengan ini ya, dengan beberapa penglingsir apa istilahnya, orang tua saya juga salah satunya. Memang katanya kalau bata itu nggak berlumut tuh saya metaksu gitu. Betul. Sebenarnya itu Pak Made itu sebenarnya wujud kebijaksanaan dari tetua-tetua kita sih, bahwa mereka menganggap yang memang yang namanya daerah tropis itu akrab dengan lumut, tidak bisa dilawan gitu loh. Karena itulah yang memberikan kita taksu itu gitu kan. Iya. Nah, kalau Bali kelihatannya clean, ke Singapura itu kan kok kayaknya tidak ada kesan Bali, bahkan bule-bule aja ke sini kadang-kadang vilanya pengen biar ada lumutnya gitu kan. Iya. Kadang-kadang pengen biar jadi rustic dikit kayunya, iya, benar. aja gores gitu jadi Pak ya. Benar. Iya, nah itu ya, jadi mungkin saya ada sharing juga sedikit, jadi tidak selalu harus menemukan solusinya seperti apa, tapi menerima apa yang sudah terjadi gitu ya, karena itu memang ada lokal jenisnya, kenapa seperti itu harus kita hargai. Oh kesannya jadi tengat, kok di Pura kan tengat jadinya taksunya, jadi kita hormat sama bangunan itu gitu. Betul. Betul sekali. Ya, oke. Mungkin ini masih ada ya. Ada lagi pertanyaan nih Pak? Ya, silakan. Ya, saya izin bacakan nih. Ini dari Ode Arca Winata, ingin bertanya mengenai material alam yang saat ini sangat banyak diminati di kalangan masyarakat. Material alam itu merupakan material yang kekinian yang sangat diminati oleh kalangan masyarakat, di mana hal tersebut akan membuat sumber dan ketersediaannya semakin menipis.
bagaimanakah pandangan Pak Edi sendiri terkait dengan permasalahan tersebut? Mungkin ada sedikit solusi dalam penggunaan material. Nah, ini ke teknis, Pak. Solusi teknisnya gimana? Ya, seperti yang tadi saya sebutkan dari awal kan, memang itu juga jadi concern saya udah lama sekali kan. Material kita dipakai terlalu berlebih-lebihan, begitu dieksploitasi. Apapun yang ngetren kekinian dipakai semua gitu kan. Sekarang ngetren bata dipakai di semua tempat. Tidak salah, tidak ada yang salah dalam arsitektur itu. Cuman seperti tadi kita bahas, pakailah dengan wise begitu ya. Dan kalau solusi, saya bilang solusinya start dari kalian sebenarnya. Kalau kalian dari mulai duduk di bangku kuliah sekarang sudah punya berpikiran kedewasaan berarsitektur, gitu ya. Cobalah untuk dewasa berarsitektur dalam arti jangan selalu mengejar yang namanya quick fix. Quick fix tuh gini, pengen cepat terkenal, pengen cepat punya kantor, pengen cepat ini, santai. Semua butuh waktu dan proses. Belajarlah dengan baik, nanti semuanya akan datang ke kalian. Karena hanya dengan begitu, Bali ini bisa dikawal dengan arsitek-arsitek muda seperti kalian nanti yang bertanggung jawab. Yang bisa bilang sama klien atau kalau di pura, Pak, nggak usah pakai bata terlalu banyak, segini ya cukup. Kenapa? Karena masyarakat umum itu sudah terlanjur disajikan seperti sekarang ya. Wah, kemana-mana tuh wow gitu ya. Wah, ini keren, banyak pakai ini, banyak pakai itu, keren nih gitu. Masyarakat tuh nggak salah. Karena masyarakat tuh seperti anak kecil. Apapun yang diberikan ke mereka, mereka anggap itu baik. Jangan salah. Ada orang datang ke kalian sebagai arsitek. Pak, saya mau bikin ini. Kalian bikinlah heboh gitu ya. Wah, ini ahlinya udah bikin begini, berarti ini yang keren nih. Diaminilah sebagai sebuah kekerenan umum gitu ya. Semua orang menganggap itu keren. Yang salah siapa? Kita, arsitek sebenarnya. Karena kita tidak bertanggung jawab mengedukasi masyarakat. Masyarakat itu anak didik kita sebenarnya. Kita dikasihkan kesempatan untuk mendesain, sekaligus juga edukasi mereka. Banyak hal. Umpamanya kalau orang Bali suka sekali tuh bikin bangunan. Kalau dulu saya kecil ya, orang Bali nanya, berapa kamar rumah? Rumahnya ada kamarnya berapa? Jadi orang Bali itu dulu kalau rumahnya banyak, kamarnya keren gitu. Padahal kamarnya itu kadang-kadang jendelanya menghadap ke dalam koridor. Ada jendela ke taman malah tidak dibuka ke taman. Jadi kamarnya itu gelap gitu. Nah, yang begitu-begitu kita rubah. Begitu juga dengan penggunaan batu alam atau material lokal. Kalau sudah tidak wise penggunaannya, begitu karena sudah terlanjur salah asuh, itulah bisa dibilang, ya kalian yang harus perbaiki. Solusinya cuma itu. Tidak bisa kita akan rubah tiba-tiba simsalabim, enggak. Tapi tindakan-tindakan kecil dari teman-teman dan saya juga tentunya, semua arsitek itu mencoba untuk itu. Setiap ada klien diedukasi, tidak usah Pak, pakai banyak. Nah, kalau kecil-kecil begini dilakukan bersama-sama, luar biasa jadinya nanti. Jadi satu Bali itu punya arsitek bertanggung jawab dunia. Itu pun tidak berlaku hanya masalah bangunan rumah tinggal atau hunian ya, tapi juga pura. Contoh, perlu nggak sih pura yang bagus tuh dibongkar semua gitu? Bisa nggak diperbaiki saja yang perlu diperbaiki? Jadi tidak usah memboroskan energi dan resources gitu. Pura bagus-bagus yang sudah ada taksu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yang bahkan material mungkin lebih baik dari material yang ada sekarang dibongkar, diganti dengan material lebih buruk sebenarnya begitu. Ya memang pada akhirnya ada kepentingan bahwa arsitek nggak dapat kerjaan dong. Tapi kalau ke sana di bawahnya, berarti kita selama ini berarsitektur tuh tidak bertanggung jawab. Kita hanya ingin dapat uang, menghamba kepada uang saja gitu. Uang perlu pasti, kalau tidak ada itu kita tidak bisa progres. Tapi akan lebih menyedihkan kalau tempat kita bermain ini di Bali ini rusak. Tidak hanya rusak alamnya, tapi manusianya juga rusak dalam segi pemikiran. Karena arsiteknya juga banyak yang rusak. Tidak mau bertanggung jawab, tidak mau jujur gitulah istilahnya. Jadi mungkin kalau saya bisa bilang ya, Kode, teman-teman sini semua, mulailah berpikir seperti itu. Mulai jadi arsitek atau calon arsitek yang wise gitu, berpikir ke sana. Eksplorasi sehebat-hebatnya, tapi tetap wise. Itu kira-kira jawabannya. Oke. Ya, jadi memang kalau kita berbicara mengenai ini ya, penggunaan material alam itu memang
masyarakat itu memang problemnya di mana-mana ini ya, mungkin di masa Pak Edi, di masa saya gitu ya, di masa mahasiswa pun memang mereka masih seperti anak kecil yang memang Pak Edi bilang, memang itu tugas kita ya. Jadi mungkin memang kita Pak Edi sebagai arsitek senior, saya sebagai dosen ini memang perlu menanamkan kepada adik-adik mahasiswa ini semua bahwa kalian tidak hanya sebagai perancang, tapi kalian juga sebagai dosen masyarakat gitu mungkin ya. Betul. Betul sekali. Ya. Supaya apa? Supaya penggunaan batu alam yang memang mereka butuhkan dalam hunian atau bangunan yang mereka butuhkan itu tepat gitu. Tepat penggunaannya, tepat dinikmatinya, dan tepat juga terkait dengan konteksnya dengan alam sekitar atau tempat mengambilnya seperti itu ya. Nah, jadi itu mohon diingat ya. Jadi kita banyak sekali mendapatkan poin-poin penting mengenai aplikasi ini ya. Pada adik-adik mungkin nanti udah dicatat gitu ya. Harusnya sih udah dicatat. Nanti bisa saya lihat hasilnya di studio nanti. Ya, oke. Masih ada yang nanya ini nih dari Budi Winardi. Ya. Yang bacakan Pak Ngih. Ya. Iya, silakan. Ya, jadi ini bertanya mengenai untuk material bata saat ini secara dimensi dan kekuatan masih kalah dengan bata model lama. Apa karena penurunan kualitas produksi atau mengejar dari segi ekonomi? Dan bagaimana peran arsitek untuk mengembalikan bata seperti bata tempo dulu? Sulit ya. Oke, saya jawab langsung ya Pak Madia. Iya Pak. Budi sebenarnya tidak usah pusing akan itu. Karena semuanya ada putaran zamannya masing-masing. Jadi zaman dulu kenapa bata yang lebih berkualitas, seperti juga bicara kualitas ukiran zaman dulu lebih bagus, lebih bertaksu, orang bilang gitu kan ya. Tari-tarian orang dulu lebih bertaksu sama macam. Memang begitu. Karena orang-orang dulu itu belum banyak, tidak terlalu tercemari dengan yang namanya materialisme terlalu banyak gitu ya. Kalau sekarang ini kita memang pada sebuah dunia yang dalam tanda kutip memang menghamba sama materialisme dan uang lah bisa dibilang secara umum. Tapi tidak perlu disesali atau apapun, memang putaran zamannya begitu. Tapi yang penting tidak juga harus kembali ke masa lalu, tidak, atau berhayal ke masa depan terlalu jauh juga tidak, tetapi apa yang kita bisa lakukan hari ini gitu. Ya kita dapat seperti ini sekarang, apa yang kita bisa lakukan untuk yang terbaik yang kita punya dengan kita bisa lakukan dengan apa yang kita punya gitu ya. Contoh kualitas bata tidak bagus umpamanya karena mengejar lebih mengejar kuantitas lah istilahnya kan, itu yang kita punya. Apa kita harus marah? Tidak. Ya sudah, dengan itu, karena saya percaya satu hal, di balik apapun yang terlihat paling buruk pun selalu ada yang baik di sana sebenarnya begitu. Tinggal bagaimana jeniusnya kita memakai itu gitu. Disitulah challenge-nya sebenarnya yang diberikan. Teman-teman saya ada beberapa yang di luar ya, di India atau di mana gitu namanya. Mereka tuh kadang-kadang berarsitektur tuh jauh loh dari kemewahan memiliki material aneh-aneh. Contoh Sri Lanka. Sri Lanka itu sekian lama perang gitu ya. Lama sekali perang di sana dan mereka tidak punya akses terlalu banyak untuk menggunakan material yang heboh-heboh lah gitu. Tapi mereka jadi master menggunakan apa? Semen, bermain proporsi mereka di sana gitu ya. Bermain detail-detail yang agak aneh sedikit gitu ya, terus menggunakan material kayu yang mereka punya semaksimal bisa dan menggunakan material besi semaksimal bisa. Kalau teman-teman lihat sekarang di sini kan banyak ngetren tuh pakai frame pintu tuh pakai besi galvanis tuh. Di Sri Lanka sudah zaman dulu memakai begitu. Karena apa? Karena mereka cuma punya itu. Jadi poinnya, Budi, jangan pernah berpikir terlalu menjelimet. Kamu tidak bisa merubah apapun di dunia ini yang ada di depan mata kamu. Yang ada, hadapi, cari solusinya. Itu baru arsitek hebat namanya. Itu. Jadi nggak usah pusing mikirin batanya bentuknya gimana segala macam. Cari solusinya gimana. Make the best from whatever you see around you. Gitu kira-kira. Thank you, Budi. Ya, oke ya. Jadi itu Budi ya. Jadi kalau ya saya sangat setuju dengan jawaban dari Pak Edi ya. Memang kita tuh sebagai arsitek itu memang dituntut kreatif, apalagi solutif, ya adaptable. Banyak tuntutan kita Pak ya. Iya. Nggak gampang loh jadi arsitek itu loh sebenarnya.
Saya juga sempat dulu, saya ingat banget sama masa saya kuliah S1 itu, ada dosen saya itu, saya kebetulan di Udayana ya, dulu di S1 itu ada Pak Wiryawan, kalau salah, sekarang masih ngajar di Bapaknya, itu membuat statement, arsitek itu katanya setingkat di bawah dewa. Tapi betul Pak Made, karena apa? Maksudnya arti begini, arsitek tuh harus tahu semua. Kan saya bilang tadi kan, oke, Iya. harus ngerti struktur, harus ngerti tentu. Agar kenapa? Agar tidak keluar tuh arsitek yang cuma berhayal gitu. Istilahnya kan bikin bangunan di 3D, di SketchUp, lempar ke IG hebat gitu, suruh bangun nggak tahu. Habis itu ada arsitek ngambek-ngambek, wah pokoknya saya nggak mau ada balok begitu. Itu kan diketawain sama teman-teman profesional. Maksudnya mau gimana nggak ada balok? Anda ngebangun pakai apa? Pakai magic gitu loh. Itu nggak make sense buat saya begitu. Jangan pernah jatuh pada fallacy seperti itu bahwa oh karena saya desainer gini saya I can do anything. No. Itu nggak real itu. Itu hanya ada di dunia dongeng gitu sebenarnya gitu. Contoh, Zaha Hadid itu bikin yang aneh-aneh segala macam. Ya, tapi kalian tahu nggak apa yang mensupport dia di belakang itu? Timnya dia luar biasa dari sisi engineer segala macam. Dan dia pun berpikir kok, oh ini kira-kira bisa dilakukan apa tidak. Itu pun dari desain pertamanya dia sampai terakhir tuh banyak dirubah. Tapi kita nggak tahu. Ada yang tidak bisa dilakukan, ada yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, bisakah kita di sini? Bisa, tapi kalau bisa punya tim kayak Zaha Hadid, itu satu. Kedua, punya klien yang mau bayar. Itu dua itu nggak ada di sini. Jadi be realistic. Kalau kita bisa realistik jadi arsitek, itu karya kita juga akan cantik dan panjang umurnya. Dilihat orang juga bagusnya tuh bagus yang tidak dibuat-buat lah gitu, ya kan? Jadi arsitek tuh harus mencoba mendewasakan diri. Karena banyak loh arsitek sudah tua pun karyanya nggak dewasa karena dia nggak mau belajar. Ada arsitek yang muda-muda juga banyak karena banyak menggali, banyak memperhatikan. Oh ya, saya kemarin ada masalah sama orang ME begini, apa ya solusinya? Dia belajar ME juga akhirnya. Mengerti bahwa AC itu di dalam perlu outdoor AC umpamanya. Outdoor AC di luar tuh butuh tempat untuk ditaruh. Memang boleh ngambek arsitek. Saya nggak mau kelihatan outdoor AC-nya. Ya kamu yang mikirin, jangan suruh orang. Gitu loh istilahnya kan. Lucu. Arsitek merasa dirinya hebat tapi nggak mau mikir, tapi mau dibayar mahal, ya nggak bisa. Iya betul, setuju sekali nih Pak. Memang, aduh kita nih ribetnya itu ya. Jadi kita memang banyak sekali punya list untuk dipenuhi itu. Belum lagi revisi ya Pak ya. Iya betul. Iya, ya jadi apa namanya, bagi mahasiswa yang hadir pada pada sesi ini gitu ya. Memang dengan kalian memutuskan ya memilih jurusan ini itu kan udah siap-siap berpikir sampai stres. Ya, karena kalian struktur, wah ini Pak Surya, apalagi saya ngajar struktur gitu. Surya ngajar struktur ya susah nih, aduh. Belum lagi ketemu Bapak yang lain ngajar apa lagi teknologi bahan, wah beda lagi hitungannya. Ketemu Bu Meda, belajar mengenai ini apa namanya teknologi bangunan, thermal bangunan, waduh lagi tambah pusing. Ya. Tapi ya memang itu ya Pak ya. Betul, dan percaya saya. Saya dulu pertama kali kerja dengan perusahaan Australia itu, saya ingin balik lagi ke sekolah Pak Madi. Okay. Ternyata semua yang dosen saya ajarin itu ada gunanya pada saat kita masuk itu awal-awal ya. Memang kita nggak dapat semua. Contoh fisika bangunan ini itu bermanfaat sekali karena itu meng-create sensibilitas kita dalam mendesain kan. Karena kita seperti pilot Pak, kita punya banyak navigasi sistem nih, ketinggian kita berapa, kecepatan kita. Nah, kalau navigasi ini tidak kita pegang semua, kolaps kita jadi arsitek, nggak bisa. Ya. Agar kita bisa canggih dalam melakukan itu, kita butuh berpraktek, gitu loh. Sebenarnya praktek Tuhan ya untuk itu, agar kita bisa lihat di mana posisi altimeter di mana, suhu di mana, kecepatan. Jadi kita nggak paling nyari kemana nih suhu kecepatan, pusing gitu kan. Tapi karena sudah otomatis terjadi karena kita praktek terus gitu, kita tahu. Jadi ada automation di situ pada akhirnya. Karena alam bawah sadar kita terus di feeding sama something yang membuat kita lebih improve kan. Karena besok-besok ada masalah tuh nggak usah mikir sudah. Oh ya saya tahu ini problem gini. Orang yang kira-kira butuh space sekian ada gini. Wah itu baru mantap arsitektur. Ya. Sana dulu.
Untuk sampai sana lulus dulu kan gitu. Lulus dulu. Iya, ya jadi itu ya. Jadi memang nggak usah takut harus dituntut sekarang bisa itu ya, karena pada dasarnya arsitek itu perlu perjalanan yang panjang. Lihat saja Pak Iya, Edi. betul, Pak betul. Edi kuliah di Sabar. Jakarta. Ya Pak ya, Bapak lu ke Jakarta zaman nggak enak lagi Pak ya. Iya, saya zaman nggak enak. Zaman dapat pas demo-demo tahun 98 gitu kan. Oh Terus iya ya. pas saya lulus juga tidak ada kerjaan di Jakarta gitu kan. Semua krisis ekonomi, wah ribet itu. Itu Nah, seolah-olah dunia arsitektur doom itu, udah nggak ada proyek sama sekali. buset, iya. Tapi akhirnya mampu menemukan titik terang dan bangkit kembali Pak ya. Ya, Nah, jadi lebih sulit masanya Pak Edi ya. Kalian ini lebih enak sekarang udah settle semua. iya dong. Kalian sekarang contoh kalian tuh punya tools ya, mendesain tuh luar biasa loh. SketchUp, program ini, program itu. Wah, itu sebenarnya produk yang dikeluarkan itu semestinya perfect. Ya, arti perfect itu kesalahannya bisa diminimalisir. Tetapi kenapa masih salah? Banyak. Karena atensinya salah. Tidak pada sesuatu yang paling tepat dipakai tools itu gitu loh. Jadi tools itu dipakai itu hanya untuk apa ya? Untuk bukan menganalisa masalahnya gitu, hanya untuk nutupin masalah gitu loh masalahnya. Nah, iya. Problemnya gitu. Saya setuju Pak Edi. Memang itu problematika di pendidikan kita di kampus juga seperti itu. Mereka bukan mereka yang menggunakan software itu sebagai alat membantu mereka, tapi software itu seolah yang menyetir mereka gitu. Nah, betul. Betul. Nah, itu. Jadi mereka ya seperti tadi Pak, apa namanya? Ya nggak strukturnya dipinggirin, Pak estetika dulu pokoknya biar keren 3D-nya, Pak. Iya. Nah, ini ya apa namanya? Mungkin kita balik dulu ke konteks Pak biar nggak gini, Pak. Ya. Siap. Jadi terkait dengan apa yang kita bicarakan dari tadi itu ya, sebenarnya itulah yang harus dilakukan khususnya juga terhadap pemanfaatan material alam ini gitu ya. Nah, ini saya kembali ke materi Pak, ini saya kebetulan juga ada pertanyaan gitu Pak. Ya. Ini mungkin lebih spesifik gitu ya. Jadi kira-kira Pak, ada nggak kaitan yang erat antara hospitality architecture atau arsitektur kepariwisataan dengan pemakaian material alami Pak? Di mana kira-kira itu Pak kalau sama? Oh, sangat korelatif sebenarnya Pak Madea. Saya bilang itu salah satu jiwanya itu sebenarnya, pemakaian material lokal itu. Makanya saya selalu khawatir dari dulu, gimana kalau nanti setelah sekian lama ini material tidak bisa ditemukan lagi gitu kan. Apalagi kekuatan kita arsitektur Bali kita ini apa gitu. Ya kan? Jangan bicara arsitektur yang bisa dibilang modern atau kontemporer yang saya geluti. Tapi teman-teman yang menggeluti arsitektur tradisional Bali itu akan suffering bro, ya kan? Sementara yang namanya pariwisata sebagai sebuah industri itu dia multidimensi kan, ininya apa namanya itu apa istilahnya efeknya gitu. Efeknya dalam arti dia tidak hanya ke arsitektur, tapi juga contoh nih teman-teman yang biasa membangun pura, walaupun secara tidak langsung merasa saya nggak ada urusan sama pariwisata, berurusan karena dengan dia membangun pura dengan baik segala macam jadi objek pariwisata yang baik contoh gitu. Atau teman kayak kita lah bikin bangunan, kalau sekarang bangunan material lokalnya sudah habis begitu, besok kita gimana caranya mendekatkan lokalitas kita dengan istilahnya dengan industri pariwisata itu udah sulit gitu loh. Masa kita harus diimpor? Nah sekarang aja sebenarnya kan banyak juga material alami kita punya tidak dari Bali lah. Cuman di sananya tidak begitu dipakai. Ini lucunya adalah jadinya selama ini teman-teman dimanapun kalau kita bicara hospitality itu berkiblatnya ke Bali kan. Apapun material yang dipakai di Bali dipakai tempat lain gitu. Padahal aslinya material itu bukan dari Bali gitu. Tapi di Bali berhasil ditempatkan pada posisi yang sangat baik di hospitality design itu loh. Dan hospitality design itu salah satu soulnya itu. Kalau saya banyak kerjasama sama teman-teman dari arsitek lain gitu. Salah satu yang pasti mereka demand itu material apa nih lokal yang kita bisa pakai nih di sini ya. Ya kita kan memang punya material itu saja kan, memang hanya batasnya segitu karena memang coba kita ekspor itu gitu. Nah itu jadi sebuah identitas, tinggal kita masalahnya bagaimana kita memakainya, kita rubah-rubah detailnya saja segala macam gitu kan. Jadi yang sebenarnya perlu dilakukan ke depan adalah
bagaimana hospitality design itu bisa menghasilkan karya yang tidak hanya bersembunyi di balik istilahnya material lokal. Maksudnya gini, tetap material lokal itu jadi sebuah soul gitu. Tapi contoh nih kalau pakai baju gitu ya, tapi lebih dimuliakan lah gitu. Contoh pakai baju bagus segala macam. Ada selendangnya satu yang bikin eye catching gitu, ya kan? Nah selendang itulah jadi material lokal itu gitu loh. Jangan sampai semua bajunya pakai material lokal, jadinya orang lihat alah biasa di mana-mana juga begitu. Gitu. Itu loh. Padahal kalau kita lihat dari teman-teman di luar itu dia sangat mengagung-agungkan itu material lokal itu gitu. Sementara kita di sini kok kayaknya menghambur-hamburkan gitu. Jadi kalau saya bilang korelasinya luar biasa dan sebenarnya soul-nya di sana, makanya saya concern sekali Pak Made. Makanya teman-teman sekarang yang kesempatan ngobrolnya, teman-teman tolong deh WISE ya. Kalian ini kan sekian satu angkatan, ini satu kelasnya berapa Pak Made? Satu angkatan ini. Oh, ini satu angkatan kebetulan yang hadir sekarang ini angkatan 2021 ini sampai 100 lebih Pak. Kalau let's say 100 sekian lebih lulus, ya bilanglah setengahnya jadi arsitek lah, setengah jadi kontraktor, jadi bank, segala macam gitu. Itu luar biasa loh banyaknya itu. Kalau terjadi kesalahpahaman berpikir tentang memakai material lokal, bisa dibayangkan itu baru satu angkatan loh, gitu kan? Dan ya saya yakin semua ini kalau di Bali pun pasti akan bersinggungan dengan hospitality, langsung apa nggak langsung. Jadi penting Pak Made, sangat penting nih saya harap sih Pak Made di kampus terus dicoba untuk diangkat ini ya. Karena material lokal ini kesannya selama ini dikesampingkan tidak penting, padahal dia sebenarnya penting sekali loh untuk diberikan apresiasi dan pemahaman gitu loh untuk arsitek-arsitek yang menggelutinya gitu. Ya, saya setuju terkait dengan pernyataan Pak Edi mengenai soul itu ya, material lokal atau soul itu memang soul banget gitu. Kemudian kita buat pura di Badung sama pura di Karangasem, soulnya kok di Badung itu bebadungan kan pakai bata. Karangasem pakai batu hitam gitu ya. Nah, mungkin pencirinya adalah ukirannya beda ya. Nah, bentuk gedongnya itu beda, nah seperti itu. Ya memang kita kalau di di Warmadewa kebetulan sudah ada MK khusus yang ngebahas itu gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada ilmu bahan bangunan, nah itu. Ya, cuman kebetulan sini bukan saya megang Pak. Iya. Tapi ya memang kita di studio gitu kebetulan semua dosen juga terlibat. Memang kita selalu menekankan dalam terkait dengan penggunaan material, baik itu di struktur, interior atau apa itu untuk selalu memikirkan yang pertama pengaplikasiannya, kemudian sumbernya dari mana, apakah sudah memperhatikan yang ada di sekitarnya gitu. Ya, betul itu. Ya. Kalau kita ada peka dengan sekitar, berarti pasti kita akan ingin menghadirkan konteks lokal. Dan kemudian materialnya juga akan lebih hemat yang keluar gitu kan Pak ya. Betul. Karena harus dari luar daerah gitu. Maksud saya gini juga Pak Made. Kita berhentilah jadi penonton ya. Karena kita kan sering banget punya mentalitas yang begitu orang luar masuk ke sini suatu saat nih, terus mereka ribut nih, wah di Bali tuh material lokalnya gini harus dilestarikan. Wah tiba-tiba jadi hero. Kenapa sih nggak kita yang mikirin itu? Orang kita loh yang tiap hari jadi pemakainya dan kita loh yang punya gitu. Tapi nanti kalau begitu orang luar masuk Bali menjadikan itu sebuah masalah, jadi heboh, jadi gimana lah, entah itu arsitek atau siapapun. Wah ini orang luarnya concern lo, keren lo ini, kenapa nggak kita aja yang concern dari awal kan gitu sebenarnya kan? Gitu kan? Kalau itu mungkin problemnya di link mungkin ya Pak ya, networkingnya Pak. Kadang orang luar itu memang dia membawa gaya baru ke sini tapi langsung heboh, diagung-agungkan ya karena dia sudah bawa networking juga dari luar, yang mengaku itu yang di luar itu yang lebih ya makanya kalau seandainya betul, makanya kalau sekarang teman-teman di sini pun sebelum ada orang datang ngasih tahu betul, kamu pakai material lokal WISE, saya sudah WISE pakai kok kan enak gitu loh maksudnya kan gitu. Iya. Jadi pede aja gitu Pak ya. Iya. Jadi kita udah nggak perlu lagi diajarin orang luar kok gitu loh. Kita sendiri sebagai orang Bali, arsitek Bali sudah cukup wise gitu ke depannya memakai apa yang kita punya gitu. So orang luar tuh jadi appreciate kita tuh komplit tuh loh Pak. Iya. Komplit. Kita dibilang punya skill, punya arsitektur Bali yang bagus gitu. Tapi kalau kesannya kadang-kadang
kita tuh kayak buta dengan hal-hal yang kita hilang gitu. Ini sebenarnya kita mulai kehilangan ini kan kalau masalah Betul. ini hilang, tapi di depan mata nggak kelihatan. Orang luar yang lebih lihat gitu. Sayang sih kalau sampai yang begini juga akhirnya yang jadi whistleblower itu orang luar lagi gitu. Ya bukan kita anti orang luar, tapi ini kenapa nggak kita yang peduli gitu lah. Iya. Emang semoga nanti ke depannya bisa orang kita yang lebih gini Pak ya ke depannya. Betul. Karena memang agak sulit juga mengerem perkembangan masuknya arsitek luar ke Bali itu Pak. Mungkin sekarang sudah dengan keluarnya peraturan baru itu mungkin juga belum maksimal bisa dilaksanakan. Betul. Ya biasalah Pak Made, kalau masalah itu kan masalah reinforcement-nya kan. Aturan kita sempurna, reinforcement-nya yang belum kan gitu kan. Ya. Ya tapi seperti saya bilang tadi Pak Made, kita tidak usah terlalu khawatir ini itu, serahkanlah sama alam gitu ya. Karena Bali pun sudah bertahan sampai sekian lama, mungkin gonjang-ganjing masalah apa yang kita omongin ini, masalah-masalah lain banyak sudah Bali lewati gitu. Toh sampai sekarang bertahan kok gitu. Iya. Percaya. Ya betul, percaya aja sama kekuatan alam ya Pak ya. Apalagi sekarang ngebahasnya material alam. Material alam lagi kan gitu kan. Iya. Oke, mungkin biar nggak saya yang ngobrol terus. Ini ada yang mau bertanya lagi ya. Kita masih ada waktu sekitar 9 menit ya mungkin. Ya, karena ini alokasi sampai jam 3. Jadi kalau saya lihat sih Pak dari pertanyaan-pertanyaannya memang rata-rata antusias banget ini mengenai material alam ini Pak. Karena mereka memang rata-rata sekarang lagi studionya bikin bangunan pariwisata gitu ya. Konteksnya harus memperhatikan site. Nah, gitu ada penekanannya Pak. Memperhatikan tapak dan kelokalan. Nah, maka dari itu kayaknya di sini dia bisa dapat ilmu yang sangat banyak yang bisa diterapkan di proyek-proyek studionya gitu. Kalau nggak salah itu ada restoran, ada beach club, ada art shop nggak salah ya itu. Emang sederhana. Bisa juga begini Pak Made, mungkin di samping mereka membuat perubahan bentuk ya, organisasi ruang apapun itu, kalau masalah penggunaan material alam bisa juga seperti ada nggak sebenarnya sih yang bisa dilakukan, contoh umpamanya dengan kalau kita lihat ke Karangasem itu kan banyak tuh batu-batu Kintamani yang hitam-hitam yang dipakai untuk untuk pura itu kan banyak tuh waste-nya tuh banyak sekali kan Pak, setelah dipotong gitu. Nah itu diapain itu? Terus sebenarnya kan bisa juga dijadikan studi itu kan sebenarnya masih batu alam. Ya kan Pak? Hasil itu banyak sekali itu diapakan gitu kan? Apakah dicetak lagi, dicetak dengan bentuk yang lebih menarik mungkin, bagaimana gitu kan. Jadi si pengrajin pun nanti punya nilai tambah. Jadi waste-nya itu tidak benar-benar kebuang gitu. Jadi efisien jadinya kan begitu. Dan teknologi yang dipakai mungkin juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget kan, hanya dihancurkan, dicetak lagi mungkin dengan bentuk yang berbeda begitu. Seperti contoh sekarang banyak ngetren memakai roster zaman tahun 80-an balik lagi kan dengan berbagai macam bentuk itu. Bisa jadi begitukah mungkin, tapi materialnya pakai batu itu gitu. Sebenarnya itu juga salah satu bentuk recycle juga kan, atau reuse lah, apa yang sudah jadi waste gitu dipakai lagi gitu. Itu mungkin juga hal yang menarik. Jadi pemikiran arsitekturnya nggak cuma sebatas yang konvensional ya, tapi memikirkan juga apa yang umpamanya bisa diambil dari yang ada di sekitarnya, diolah kembali begitu. Kalau seandainya tidak, kan arsitek kadang-kadang kan harus begitu, harus kreatif. Apa yang sudah ada nih yang sih umpamanya kalau kita hanya punya waste, diapain nih jadi menarik caranya kan gitu. Ya. Jadi saya juga setuju itu Pak. Memang ini ya, jadi ada sedikit nih baru ngeh juga saya. Jadi material alam tuh nggak harus material baru ya. Betul. Ya. Betul. Jadi kalian sebagai mahasiswa juga memiliki banyak kesempatan untuk mengeksplorasi waste dari material alam. Ya, contoh tadi batu hitam, mungkin sisa batu parasil karang itu kalian mau apain? Atau mungkin mereka dikombinasikan gitu Pak ya? Betul. Jadi bentuk baru. Nah, itulah yang apalagi kita di akademis gitu ya, kalau misalnya ini para adik-adik mahasiswa tahu itu bisa menjadi hak paten nanti. Ya, itu nanti bisa kalian jadikan apa istilahnya ya?
punya royalti yang bisa kalian jual gitu istilahnya. Tapi Income juga kan. itu kami pernah laksanakan loh Pak Madi. Kami pernah bikin Ya. material, bukan material sih, produk ya. Kami pakai limestone waktu itu kan, limestone yang dihancurkan dicetak. Itu jauh sebelum ngetrennya roster-roster itu kami sudah pernah bikin itu. Bentuknya juga aneh-aneh gitu kan. Terus kami kerjasama dengan satu fabrikator begitu. Jadi waktu itu sempat sampai berapa lama sebelum akhirnya ditiru di mana-mana gitu kan. Kami dapat royalti dari dia, setiap ada dia beli kita dikasih royalti gitu. Sampai suatu saat akhirnya Pak ini udah terlalu banyak Pak yang malsuin gitu. Ya udahlah nggak usah lagi kalau gitu kan. Jadi tapi itu bisa terjadi dan kami melaksanakan itu kok. Beberapa tahun yang lalu tuh sempat seperti itu dan itu terjadi. Oh iya. Nah itu ya. Jadi memang dan itu mengasihkan Pak ya, eksplorasi itu ya. Iya dong, pasti. Nah itu ya. Jadi kalau mungkin itu Pak Edi sudah sempat eksplorasi di limestone atau batu kapur. Kalau kayak mau contoh lain itu ada yang eksplorasi di teknik pemasangan bata itu kayak sekarang lagi ngetren kan Pak Adi Rahman yang salah. Betul. Nah itu lagi hits banget tuh buat rumah kosannya jadi luar biasa hanya dengan memainkan batu bata gitu. Ya, nah jadi sebenarnya material alam itu ini Pak ya sangat kaya dari sisi kita bisa ngolah lagi bentuknya, sisanya kita bisa manfaatkan ulang. Kemudian warna-warna bisa kita kombinasikan. Nah, jadi memang pelajaran sangat penting bagi kalian semua para mahasiswa yang hadir sekarang terkait dengan material alam itu harus apa setelah kita bicarakan tuh harus dicatat dengan seksama gitu ya nanti supaya bisa diaplikasikan. Ingat selalu kalau saya sih sering mengingatkan ke mahasiswa saya kalau setiap ada diskusi ilmiah, ada mata kuliah atau ada seminar tolong buat catatan penting. Kira-kira apa sih yang saya terapkan dari hasil diskusi ini ke tugas saya. Saya kadang suka kasih tahu gitu Pak biar nggak mubazir ya. Itu kan. Ini kan Pak Edi sudah meluangkan waktu nih 2 jam Pak. Ya. Dan saya mungkin kesempatannya juga ingin kasih apresiasi. Saya jujur sangat appreciate dengan progres dari Warma Dewa, sangat luar biasa. Dalam arti karya-karya kalian tuh beberapa yang ikut sayembara sama itu bagus loh. Impress saya, sangat impress. Maksudnya tangan dulu ya. Ternyata anak Warma Dewa tuh punya potensi. Ada potensi kan, sama dengan batu alam tadi, potensinya ada, tinggal mau diapain kan gitu. Nah sekarang karena dosen-dosennya kayak Pak Madi segala macam yang muda-muda sekarang nih progresif semua, anak-anaknya ikut kan gitu. Kan istilahnya nih harus ada yang ngedrive, sama juga dengan batu alam. Kalau nggak arsiteknya yang ngedrive mau diapain ya dia akan jadi gitu-gitu aja, gitu kan? Iya. Gitu. Ya PR buat saya Pak. Ya oke. Mungkin saya lihat chat dulu. Sudah tidak ada yang bertanya. Oh sudah ya. Mungkin ini karena alokasi waktu tersisa lagi 3 menit. Mungkin sebelum saya akhiri atau saya simpulkan, Pak Edi ada yang mau disampaikan Pak? Mungkin ada yang benar-benar harus dicamkan oleh para mahasiswa ini apa sih gitu? Mungkin ya. Pak boleh Pak. Mungkin kesimpulan aja dari yang tadi, mengingatkan lagi ke teman-teman mahasiswa sekarang bahwa kalian ini hidup pada zaman yang sangat luar biasa, punya kesempatan menjadi arsitek yang hebat gitu ya. Informasi begitu tidak terbatas. Kalau saya dulu kemana-mana, misalnya di Jakarta dulu kan kalau mau cari buku itu susah, mahal. Saya harus cari buku bekas. Itu real banget, ke Senen jalan-jalan sama teman cari buku bekas. Sama main ke ITB dulu sampai cari-cari perpustakaan. Sampai segitu semangatnya untuk mempelajari arsitektur. Sekarang Google hebat, ada Pinterest ada, semua dengan segala macam aplikasi luar biasa. Tetapi ingat satu hal, kenyamanan itu membawa kemalasan. Kemalasan itu akhirnya membawa kalian pada posisi Allah gitu aja gampang kok. That's wrong. Nggak ada yang gampang. Semua itu perlu proses kayak Pak Madi bilang tadi. Yang namanya instan itu bisa terjadi sebentar, tapi sebentar nanti dia akan diambil lagi. Ya banyaklah contohnya kalian lihat dah, banyak hal-hal di sosial media yang gila-gila itu yang semuanya main instan, mana ada yang bisa bertahan lama kan gitu. Sama dengan arsitektur itu proses sebenarnya.
Yang arsitek itu menemukan jati dirinya, saya nyaman berkarya begini, ini yang saya akan lakukan. Itu hanya proses. Awalnya mungkin ikut-ikutan, itu biasa. Ikuti saja. Kalau memang ingin jadi arsitek, ikuti. Setelah itu lihat, saya tuh fitnya di mana sebenarnya. Jangan coba meniru siapapun. Bangga jadi apa yang kalian ingin lakukan untuk diri sendiri. Jadi master di situ, gitu loh. Jangan semuanya diambil. Jadi master, pelajari itu dengan tekun. Memang ke awalnya sulit, tapi percaya proses itu tidak pernah bohong kok. Akhirnya akan ketemu. Nah, begitu ketemu sama dengan pesawat mau take off nih. Pesawat mau take off itu kalian bayangin ya, didorong dulu sama mesin pendorong itu, jalan di runway dulu lama nunggu. Tapi begitu manasin mesin terbang dia udah. Nah, masa menunggu di runway ini kalian mau nggak? Gitu aja sebenarnya. Kalau kalian bisa lewatin itu, kalian terbang pasti. Tapi tidak mungkin terbang itu tanpa pemanasan tadi. Gitu. Jadi arsitek belajar yang wise, belajar yang baik, pelajari semua dengan benar. Jangan coba ingin jadi yang wow saja begitu. Wow itu akan datang sebagai bonus sudah pasti. Tapi biar itu terjadi alami begitu, tidak dibuat-buat. Belajar dengan bertanggung jawab, jadi arsitek bertanggung jawab, wise gitu. Yang dipelajari jangan cuma masalah ingin terkenal aja, tapi isi juga diri gitu loh dengan wisdom lah gitu. Karena itu penting, dengan kalian bisa bertahan jadi arsitek yang baik itu gara-gara itu juga gitu. Kalau kalian hanya mengabdi pada sifatnya yang dangkal-dangkal, materialisme, saya mau terkenal cepat gini, ya kalian tidak akan lama umurnya. Thank you, Pak Made. Ya, terima kasih atas ini Pak, pengarahannya gitu ya. Saya rasa saya juga sepaham gitu ya. Jadi mungkin sekalian ya saya mengakhiri gitu ya dengan kesimpulan terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini, yang dimana topik ini juga berkaitan dengan praktik kita sebagai seorang arsitek gitu ya. Yang pertama yang menjadi garis besar atau yang harus dibold dengan sangat bold gitu ya. Arsitek untuk menjadi seorang arsitek yang profesional itu membutuhkan sebuah proses, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan itu ya topik kita pada siang hari ini ya, material alam. Itu material alam itu ternyata memiliki masalahnya sendiri, tapi juga memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ya, maka dari itu kembali ke pengertian nomor 1 ya, penjelasan saya di nomor 1 gitu ya, arsitek itu perlu berproses. Nah, jika kalian ingin ya saya harapkan kalian ingin ya mahasiswa ini untuk mendalami mengenai aplikasi material alam, kalian harus benar-benar menyelami sampai kalian tuh menemukan kira-kira pertimbangan-pertimbangan apa dalam mempergunakan material batu alam, ya, kerugian-kerugian apa, kemudian apa saja keuntungannya, di mana saja saya bisa menerapkan itu, ya, dan secara dimensi, secara bentuk, kalian sudah studi bentuk apa yang bisa saya kreasikan, sehingga ujung-ujungnya adalah supaya kalian mampu menjadi seorang arsitek yang memiliki nilai kekasan kalian masing-masing, itu ya. Nah, jadi saya yakin itu, ditambah lagi nanti mungkin yang ketiga ini ya, jadi kalian harus belajar berpikir dengan bijaksana. Berpikir menjadi perancang yang bijaksana. Tidak berpikir hanya pada satu aspek, estetika. Tapi kalian juga harus mampu berpikir bagaimana saya merancang, tapi tidak merugikan alam, tidak merugikan klien, ya. Dan bangunan itu mampu bertahan lama, dinikmati oleh si penggunanya, ya. Jadi itu akan menjadi secara tidak langsung bangunan itu akan menjadi piala kalian yang akan kalian kenang selamanya, gitu ya. Nah itu. Nah mungkin itu garis besar yang bisa saya simpulkan ya. Untuk detailnya mungkin sudah kalian masing-masing mencatat di notes kalian. Nah jadi mungkin nanti terkait jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin dengan Pak Edi bisa kemana Pak ya? WA saya, nggak apa-apa. Kasih WA saya. Ya, bisa. Oke. Oke ya, jadi nggak apa-apa. Oh, ini Pak Edi lebih terbuka banget ini. Sekarang kok mau WA langsung bisa katanya. Bisa. Ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi yang keempat ini yang saya ingatkan adalah, jadi Pak Edi selaku arsitek senior, jauh senior di atas saya, udah berpraktik sekian lama, itu ternyata memang dari rekam jejak
karya, kita saya lihat juga memang sangat mempertimbangkan penggunaan material alam. Mempertimbangkan dalam arti yang sangat detail ya. Jadi saya rasa materi yang disampaikan oleh Pak Edi sudah sangat tepat gitu ya, di mana di sini juga mereka lagi butuh gitu. Nah, saya harap ya selama perjalanan acara ini juga semua pihak itu dari saya, dari Pak Edi, terutama mahasiswa sudah mendapatkan manfaat yang memang kita targetkan gitu ya, mendapatkan wawasan yang luas mengenai material alam di era penerapan arsitektur modern. Oke. Mungkin akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi karena sudah meluangkan waktu dan mampu memberikan ilmunya tanpa difilter. Sudah keluar semua. Ya, Pak Edi terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Ya, kepada teman-teman mahasiswa juga kalau saya ada salah kata dalam keberlangsungan acara ini saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa terus berpraktik, berpengalaman sebagai seorang arsitek atau menjadi calon arsitek nantinya. Begitu. Oke, saya akhiri. Selamat siang semuanya. Saya tutup acara diskusi ilmiah ini. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Sampai jumpa lagi Pak. Sukses semua Pak. Sukses semua. Siang Pak. Terima kasih banyak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.